Alchemy Emperor of the Divine Dao. Alur cerita Donghua ini dibuat oleh tim Tortorokai untuk Anda. Kami menceritakan dan Anda mendengarkan. Selamat menikmati konten digital ini ya. Terima kasih. Sebelum memulai, agar Mimin makin bersemangat, tolong ya agar mengklik tombol subscribe, like, share dan nyalakan loncengnya ya. Chapter 2091. Mengisi. Ketika Ling Han mengetahui tentang kematian Lin Yongchang, dia tidak terkejut, karena ini adalah perbuatannya sejak awal. Namun, ketika dia mendengar bahwa ada Raja Surgawi yang campur tangan, ekspresinya menjadi aneh. Raja Surgawi? Dari mana Raja Surgawi ini berasal? Apakah itu Lu Hairong? Dia sedikit curiga. Tetapi jika bukan karena campur tangan Raja Surgawi, bagaimana mungkin elit tingkat asal ascending mungkin jatuh sendiri 2 kali, dan bahkan mematahkan giginya dan merusak dirinya sendiri pada saat itu? Aneh. Saat ini, dia tidak berminat untuk merenungkan masalah ini, tetapi lebih peduli tentang hasil akhir. Segera, hasil putaran ketiga, dan hasil keseluruhan akhir keluar. Tempat pertama babak ketiga, Ling Han, 100 poin. Tempat kedua, Wu Zixu, 98 poin. Kemudian, itu adalah hasil keseluruhan. Tempat pertama adalah Ling Han, 292 poin. Dan tempat kedua adalah Wu Zixu, 289 poin. Ling Han masuk lebih dulu. Semua orang lebih menerima hasil ini karena Ling Han telah berhasil masuk ke dalam jajaran 10 besar dalam sejarah selama kompetisi pengenalan ramuan. Dia sebenarnya juga seharusnya menjadi yang kedua di kompetisi kedua, dan menjadi yang pertama di yang ketiga. Dia benar-benar layak menjadi juara. Karena kematian Lin Yongchang, upacara penyerahan hadiah juga dipercepat. Itu selesai hanya dengan memasukkan peta ke tangan Ling Han. Adapun tempat kedua, tidak ada hadiah. Pertama-tama, kompetisi ini dimaksudkan untuk mendapatkan prestise, memungkinkan seseorang memiliki kesempatan untuk masuk ke menara alkimia kuno. Jadi, bahkan hadiah untuk tempat pertama lebih merupakan formalitas. Obat surgawi ada di dalam alam misteri itu, tetapi apakah Anda pasti bisa mendapatkannya? Dibubarkan? Presentasi hadiah sudah berakhir, jadi wajar jika semua orang akan kembali ke rumah. Ling Han, Xiao Gu, Permaisuri, dan yang lainnya berjalan bersama, tapi mereka tidak menuju kembali ke penginapan. Sebaliknya, mereka berencana untuk meninggalkan kota 100 naga sama sekali. Tujuan mereka berikutnya adalah lembah Jiwayin. Mereka semua telah mencapai yang Sol tahap puncak, dan jika mereka tidak menerobos, mereka tidak akan bisa maju lebih jauh. Ada banyak lembah Jiwayin di alam surgawi barat, dan tidak seperti lautan jiwa yang tidak ada yang namanya pembukaan atau penutupan lembah Jiwayin. Mereka bisa dimasuki kapan saja. Dengan demikian, Ling Han dan kelompoknya tidak perlu dengan sengaja mencarinya. Mereka hanya perlu pergi ke lembah Jiwayin yang terdekat dengan mereka. Ledakan aura menakutkan melonjak keluar, dan seorang elit tiba dari udara. Ada seekor merak hitam yang melebarkan sayapnya di belakangnya. Masing-masing dari 18 bulunya setajam pedang, seolah-olah mereka sendiri adalah alat surgawi. Saya Yu Wenxin, dan berasal dari Sekte Darah, kata elit ini, suaranya menggelegar seperti guntur. Matanya menyapu sekeliling. Putra suci Sekte kami, Tian Qingyu, telah meninggal di sini, dan Tuan Sekte Master telah memerintahkan agar saya menyelidiki alasannya. Jadi saya meminta kerjasama dari sisi menara alkimia kuno. Ini adalah elit tingkat asal ascending. Saya Fei Qiang. Saudara Yu, silakan datang untuk rapat, kata ascending origin Tier di sisi menara alkimia kuno. Namun, dia tidak memiliki sepasang gigi depan, dan dengan wajahnya yang berlumuran darah, citranya benar-benar sangat buruk. Yu Wenxin melihat elit ascending origin Tier ini, ekspresinya menjadi aneh. Apa yang baru saja kamu lakukan? Mungkinkah Anda bertengkar dengan istri Anda? Mengapa Anda terlihat begitu mengerikan? Dia penasaran, tetapi tidak pantas baginya untuk bertanya. Keingintahuan di hatinya seperti gatal yang terus-menerus. Dengan batuk ringan, dia berkata, Saudara Fei,
Saya harap Anda dapat memberikan kerjasama. Fei Qiang tampak bermasalah, dan setelah beberapa pemikiran, dia akhirnya berkata, Saudara Yu, jujur dengan Anda, masalah ini mungkin melibatkan Raja Surgawi. Apa itu? Yu Wenxin bingung. Fei Qiang memberikan penjelasan tentang kejadian sebelumnya, dan kemudian berkata, seperti yang saya simpulkan, Raja Surgawi ini pasti memiliki hubungan dengan salah satu kontestan. Kalau tidak, bagaimana mungkin Raja Surgawi yang hebat bisa menurunkan diri mereka untuk bergerak di tingkat jiwa pembagi? Kakak Fei, kamu terlalu khawatir. Yu Wenxin melambaikan tangan dengan acuh. Orang-orang yang saya cari adalah keajaiban kultivasi, jenius aneh yang mampu membunuh putra suci sekte kami. Bagaimana mungkin itu terkait dengan alkemis? Betul sekali. Fei Qiang mengangguk perlahan. Tidak ada keajaiban seperti ini di dunia ini. Kakak Yu sepertinya sudah tahu siapa penjahatnya, dia bertanya. Yu Wenxin mengangguk, ada total 2 penjahat, satu dengan nama Ji Wuming, dan yang lainnya bernama Ling Han. Fei Qiang segera tergagap. Sebelumnya, dia baru saja mengatakan bahwa tidak ada keajaiban seperti itu, tetapi dalam sekejap mata, kenyataan telah memukulnya dengan keras. Benar-benar ada. Yi, Saudara Fei, mungkinkah Anda mengenal 2 orang ini? Yu Wenxin bertanya. Saya tidak tahu tentang Ji Wuming, tapi saya tahu Ling Han. Fei Qiang mengangguk. Untuk benar-benar berani membunuh putra suci sekte kita, aku benar-benar ingin melihat seperti apa dia. Dikatakan bahwa orang ini tingginya 21 meter, dan memiliki P asterisnis besar, kata Yu Wenxin. Mereka tidak berbicara dengan suara rendah, dan Ling Han mendengarnya dengan jelas. Tanpa sadar, ekspresinya menjadi gelap. Sial, siapa yang bilang dia punya P asterisnis besar? Hahaha. Di sisi lain, anjing hitam besar itu berguling-guling dalam tawa parau. Ini secara alami adalah perbuatannya. Dia pasti tidak memiliki tinggi 21 meter, dan untuk ukuran penisnya, saya tidak tahu. Fei Qiang menunjuk ke arah Ling Han. Di sana, orang itu ada di sana. Tatapan Yu Wenxin langsung menusuk. Tekanan yang menakutkan menyerang, dan bahkan dengan fisik Ling Han, dia merasa seperti akan meledak. Tingkat ascending origin benar-benar terlalu kuat. Xiao Gu bergerak dan melangkah keluar di depan Ling Han, segera menghilangkan tekanan itu. Yu Wenxin tampak sedikit terkejut. Dia menatap Xiao Gu untuk sementara waktu. Siapakah Anda, Tuan? Orang ini benar-benar terlihat persis seperti Ling Han. Jika bukan karena fakta bahwa dia telah mengambil inisiatif untuk bergerak, orang lain pasti akan salah paham dan berpikir bahwa dia adalah jiwa Ling Han yang terbagi. Siapa kamu, Tuan? Xiao Gu sangat gembira. Apa yang paling dia nikmati adalah memiliki seseorang yang tahu memainkan permainan imitasi dengannya. Siapa saya? Sedikit ketidaksenangan muncul di wajah Yu Wenxin. Dia sudah mengumumkan nama dan asalnya sekarang, dan yang lain masih bertanya, apakah dia sengaja berpura-pura tuli? Menekan amarahnya, dia menyatakan, saya Yu Wenxin, dan berasal dari Sekte Darah. Saya Yu Wenxin, dan berasal dari Sekte Darah, Xiao Gu berkata dengan nada datar. Tuan, apa yang Anda maksud dengan ini? Suara Yu Wenxin terangkat, menunjukkan ekspresi marah. Sekarang, tiruan Xiao Gu tidak hanya terbatas pada kata-kata, tetapi bahkan nada dan ekspresi adalah salinan yang tepat. Dia juga menunjukkan ekspresi marah, dan dengan keras menuntut, Tuan, apa yang Anda? Yu Wenxin hampir meledak karena marah. Kamu menyamar sebagai aku tepat di depan wajahku, apakah menurutmu ini sangat lucu? Kamu sudah keterlaluan, dia menyatakan dengan muram. Kamu sudah keterlaluan. Xiao Gu juga menanggapi dengan muram. Yu Wenxin tidak bisa lagi mentolerirnya. Dia bergerak agresif dan mengirimkan serangan telapak tangan ke udara ke Xiao Gu. Segera, panah hitam tajam melesat keluar, ditutupi dengan segel dao besar. Ini adalah pukulan yang bisa menghancurkan langit dan bumi. Ekspresi Xiao Gu benar-benar bingung, dan dia juga tidak menghindar, membiarkan panah ini menyerangnya. Panah hitam menembus ke dalam tubuhnya. Xiao Gu menatap Yu Wenxin dengan ekspresi heran, wajahnya dipenuhi kebingungan.
Barusan, bukankah kita masih bersenang-senang bermain? Mengapa Anda memukul saya tiba-tiba? Selain itu, mengapa Anda memukul dada saya? Itu tidak akan menyebabkan sedikit pun cedera. Yu Wenxin juga sangat terkejut. Dia belum pernah melihat Ascending Origin Tier yang berani menerima serangan langsung darinya seperti ini. Dia memikirkan masalah itu, dan kemudian kesadaran tiba-tiba muncul di benaknya. Kamu telah menggunakan teknik rahasia dan menyusutkan tubuhmu. Penampilan ini hanyalah cangkang kosong. Tidak heran dia akan terlihat persis seperti Ling Han. Tidak heran dia bisa menahan pukulan darinya secara langsung. Ini sama sekali bukan tubuh yang sebenarnya. Kamu telah menggunakan teknik rahasia. Xiao Gu menyalin lagi. Yu Wenxin sangat marah. Kamu benar-benar bersikeras melakukan ini bahkan pada saat ini? Seberapa menghina Anda terhadap saya? Dengan teriakan perang, dia menyerang Xiao Gu, dan dengan jabat tangan kanannya, sebuah pedang hitam muncul. Segel dao besar berkedip, ketajamannya pada tampilan penuh. Xiao Gu menyambut serangan yang datang dengan tinju terangkat. Peng, 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 dia berhadapan langsung dengan Yu Wenxin. Sebenarnya, dia hanya tulang, dan tidak memiliki tubuh daging dan darah. Tinjunya dimanifestasikan melalui peraturan langit dan bumi, jadi dia secara alami tidak takut bentrok langsung dengan senjata tajam. Chapter 2092. Lu Hairong tiba. Dua elit Ascending Origin Tier yang hebat sedang bertukar pukulan, dan tidak banyak orang yang bisa menonton pertempuran dari pinggir lapangan. Mereka semua harus mundur. Xiao Gu hanya akan secara pasif membela diri. Lain ketika bertemu dengan para pembudidaya dari sistem budidaya lainnya, dia tidak akan merasakan niat membunuh terhadap siapapun. Namun, kecakapan pertempurannya benar-benar tidak lemah. Tidak peduli bagaimana Yu Wenxin menyerang, itu tidak berguna. Dia berdiri seperti gunung tinggi yang tidak akan runtuh. Dan tepat ketika pertempuran sengit ini sedang berlangsung, dua aura menakutkan lainnya muncul. Di langit, seorang pria dan wanita muncul. Meskipun mereka muncul bersama, mereka jelas bukan sebuah kelompok. Ada jarak yang cukup antara mereka berdua, memastikan bahwa jika yang lain tiba-tiba menjadi kasar, akan ada cukup waktu untuk bereaksi. Sekte Gagak Emas, Si Heng. Lembah Gelombang Berawan, Aiyu. Pria dan wanita ini memperkenalkan diri mereka masing-masing, keduanya sangat arogan dalam nada dan ekspresi. Mereka berdua berada di Ascending Origin Tier. Bahkan di alam surgawi barat, Ascending Origin Tier masih bisa dianggap sebagai elit tingkat atas. Hanya Raja Surgawi yang lebih unggul dari mereka, tetapi ada berapa banyak Raja Surgawi? Kakak Si, Peri Ai. Fei Qiang menggenggam tangannya untuk memberi salam. Mendengar asal-usul kedua orang ini, dia tahu bahwa mereka masing-masing datang untuk Yu Huaqing dan Zhu Huiyun. Putri suci dari sekte kita telah terbunuh, dan aku telah diperintahkan untuk datang dan menangkap penjahat itu, kata Aiyu. Indra surgawinya menyebar, dan menyelimuti seluruh kota 100 naga. Satu adalah Ji Wuming, yang memegang busur kecil, dan satu lagi Ling Han, tinggi 21 meter, dan memiliki P asteris nis besar. Apakah tidak ada akhirnya? Bibir Ling Han berkedut. Di masa depan, ketika ada yang berbicara tentang dia, apakah mereka harus menambahkan deskripsi memiliki kanet asteris L besar terlebih dahulu? Si Heng tidak berbicara. Dia telah bertemu Aiyu dalam perjalanan ke sini, dan mereka memiliki motif yang sama, yaitu untuk menangkap Ji Wuming dan Ling Han. Karena Aiyu sudah berbicara, dia memilih untuk diam. Bagaimanapun, mereka yang berada di bawah mereka hanyalah karakter kecil di tingkat pembagi jiwa dan memutuskan tingkat duniawi. Dia bahkan tidak bisa repot-repot memperhatikan mereka. Fei Qiang menunjuk Ling Han. Itu dia. Bocah ini benar-benar keterlaluan kurang ajar. Setelah membunuh Tian Qingyu dan yang lainnya, dia tidak segera melarikan diri, tetapi masih datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi alkimia. Dan yang lebih gila, bocah ini benar-benar datang di tempat pertama. Aiyu menatap Ling Han dengan sinis, dan bertanya,
Di mana Ji Wuming? Aku bukan babysitternya. Jadi bagaimana aku tahu di mana dia? Ling Han merentangkan tangannya. Pihak lain telah mendekat dengan agresi, penuh dengan permusuhan. Bahkan jika dia membuat sikapnya rendah hati, itu akan sia-sia. Lalu mengapa dia masih harus menderita dalam diam? Selain itu, mereka masing-masing bertanggung jawab atas kelangsungan hidup mereka sendiri setelah memasuki alam misteri sejak awal. Kalau tidak, mengapa mereka bahkan masuk, seperti yang diharapkan dari makhluk jahat yang tidak disiplin dan tidak terkendali, untuk benar-benar berani berbicara denganku dengan cara ini? Ekspresi Ai Yu berubah dingin, menunjukkan niat membunuhnya. Jangan buang banyak kata, dan tangkap saja dia, kata Si Heng tidak sabar. Ai Yu meliriknya dengan tidak senang, tetapi tidak berkelahi. Dia tahu dirinya dengan baik. Yang lainnya adalah Ascending Origin Tier pada level yang sempurna, sementara dia sendiri hanya pada level pencapaian yang hebat. Kesenjangan tingkat kecil ini berarti perbedaan yang sangat besar dalam kecakapan pertempuran. Dia juga tidak bisa repot-repot membuang terlalu banyak kata pada karakter kecil. Segera, dia mengulurkan tangannya dan meraih Ling Han. Tangannya belum mencapai targetnya ketika sebuah tangan muncul dari udara tipis. Itu sebesar gunung, dan memberikan tamparan keras ke arahnya. Tangan besar ini tak terbendung, dan menamparkan serangan dari Ai Yu kembali ke arahnya. Aura menakutkan melonjak keluar, dan seorang wanita berjalan dari kejauhan melalui udara. Dia jelas bergerak dengan cara yang tidak tergesa-gesa, tetapi dia telah melintasi gunung dan lautan dengan satu langkah. Peraturan luar angkasa, semua orang tersentak, tetapi selanjutnya, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak memegang kepala mereka, mengungkapkan ekspresi yang sangat terkejut. Raja Surgawi, untuk dapat dengan mudah mengirim Ascending Origin Tier terbang dengan satu serangan, selain dari Raja Surgawi, tidak mungkin ada keberadaan lain. Apalagi, penampilan Raja Surgawi itu unik. Ada lingkaran cahaya 4 warna yang berkedip-kedip di sekitar wanita ini seperti 4 dao surgawi, menunjukkan bahwa dia adalah Raja Surgawi surga keempat. Perempuan jelek, kamu di sini, Hu Niu punuk. Kamu benar-benar lambat, dan membuat Niu menunggu begitu lama. Pendatang baru adalah Lu Hairong. Dia telah mendengar tentang bagaimana Ling Han dan Ji Wuming telah membunuh Tian Qingyu dan yang lainnya. Dan dengan demikian bergegas ke sini pada saat pertama dia tidak menggunakan terlalu banyak waktu dalam perjalanan. Tetapi ketika berita itu sampai di telinganya, itu sudah sehari yang lalu. Salam, senior. Ling Han mengepalkan tinjunya dan membungkuk untuk memberi salam. Lu Hairong tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Ling Han benar-benar pembuat onar, untuk benar-benar menyinggung beberapa sekte besar dalam satu gerakan. Meskipun sekte-sekte besar ini hanya tingkat Raja Surgawi Surga ke-8, dan tidak satu pun dari mereka dapat dibandingkan dengan Istana Rock. Istana Rock saat ini dilanda badai, jadi bagaimanapun juga, dia tidak mau memiliki tambahan beberapa sekte kuat seperti itu. Musuh. Salam, Nyonya, segera, semua orang membungkuk. Nyonya, Si Heng menarik sikap arogannya, dan membungkuk ke arah Lu Hairong. Bocah ini membunuh putra suci dari sekte kita. Bolehkah saya tahu hubungan apa yang dia miliki dengan Milady? Yang dia maksud adalah jika tidak ada hubungan yang kuat atau dekat, dia sebaiknya tidak ikut campur. Mengapa Si Heng berani menunjukkan sikap seperti itu? Itu karena Lu Hairong hanyalah Raja Surgawi Surga keempat, namun sekte Gagak Emas adalah kekuatan tingkat Raja Surgawi Surga ke-8. Ada total 7 Raja Surgawi di sekte tersebut, dan 3 di antaranya berada di atas surga keempat, jadi tentu saja dia tidak perlu terlalu takut. Lu Hairong secara alami tidak ingin apa-apa selain membuang pembuat onar seperti Ling Han. Tetapi pertama, Hu Niu sangat dekat dengannya, dan kedua, orang ini adalah pewaris orang itu, memiliki hubungan yang cukup kuat dengan Istana Rock. Jadi bagaimana mungkin dia bisa mengabaikan ini? Dia dengan tenang menyatakan, apakah Anda memiliki hak untuk menuntut hubungan apa yang saya miliki dengannya? Karena saya sudah bertindak, segera mundur. Awalnya, Raja Surgawi tidak perlu begitu toleran. Tetapi siapa yang meminta Istana Rock untuk memiliki musuh yang kuat? Sungguh tidak nyaman bagi Istana Rock untuk memiliki musuh yang lebih kuat. Mata Si Heng tanpa sadar menyala. Lu Hairong tidak secara langsung mengirimnya terbang dengan pukulan.
melainkan menjaga kesabarannya untuk berbicara dengannya, yang jelas berarti bahwa yang terakhir harus merasakan kewaspadaan yang kuat terhadap sekte gagak emas. Kalau tidak, apa perlunya Raja Surgawi yang agung bersikap toleran? Dia membungkuk lagi. Nyonya, putra suci sekte kami memiliki bakat alami yang sangat tinggi dalam kultivasi, dan pada awalnya seharusnya memiliki prospek masa depan yang tak terbatas. Dia sangat disukai oleh master sekte tuan kita, dan sekarang dia dibunuh oleh pasukan gabungan dari orang lain. Dia tidak akan bisa beristirahat dengan tenang, dan tuan sekte kita juga tidak bisa membiarkan ketidakadilan seperti itu. Ketidakadilan jelas adalah Tian Qingyu dan yang lainnya yang telah bergabung dalam upaya untuk membunuh Ling Han dan Ji Wuming. Itu tidak benar. Merekalah yang telah menyatukan setiap orang yang telah memasuki Gunung Naga Surgawi untuk mengisolasi dan mengepung Ling Han dan Ji Wuming. Namun mereka tidak memprediksi keberadaan sosok-sosok hitam tersebut, sehingga menyebabkan mereka menjadi korban kejeniusan mereka sendiri. Mereka dibunuh secara balasan sampai-sampai parti mereka praktis dimusnahkan sepenuhnya. Bagaimana ini bisa disebut ketidakadilan? Hanya karena Ling Han dan Ji Wuming benar-benar cukup kuat, yang menyebabkan mereka menembak kaki mereka sendiri. Lu Hairong tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi pertama, tidak ada kemungkinan dia akan mundur, dan kedua, tidak mungkin dia akan menerima ancaman dari tingkat asal naik. Segera, wajahnya yang cantik menjadi dingin, dan dia dengan mengancam bertanya, "Mengapa kamu mengatakan begitu banyak omong kosong? Tolong pertimbangkan kembali, Nyonya." Si Heng membungkuk serendah mungkin, membuat sikapnya sangat rendah hati sehingga tidak pantas bagi Lu Hairong untuk menunjukkan kemarahannya. Lembah Klou di Wafes kami juga memiliki pendirian yang sama. Aiyu sudah terbang kembali, rambutnya sedikit acak-acakan. Jejak darah terlihat di sudut bibirnya, tetapi dia tidak mengalami luka yang parah. Ini bukan karena dia kuat, tetapi karena Lu Hairong berbelas kasih. Niat membunuh Lu Hairong sedikit berkedip. Kedua ascending origin Tie ini benar-benar berani mengancamnya. Apakah mereka benar-benar berpikir dia tidak berani membunuh siapapun? Meskipun Istana Rock saat ini berada dalam bahaya besar, masih memiliki Raja Surgawi Surga ke-9 sebagai pengawas. Bahkan jika dia terluka parah, membunuh Raja Surgawi Surga ke-8 masih bisa dilakukan. Hehe, temanku, sebaiknya kamu berpikir sebelum bertindak. Dengan tawa yang keras, seorang pria tiba-tiba muncul, lingkaran cahaya berwarna-warni mengelilinginya secara mengejutkan. Itu adalah Raja Surgawi yang lain. Chapter 2093. Kedatangan berbagai Raja Surgawi. Lingkaran cahaya 4 warna bersinar, seolah-olah ada 4 garis surgawi Dao yang sangat kuat yang melindunginya. Itu adalah Raja Surgawi lainnya, dan juga Raja Surgawi Surga ke-4 pada saat itu. Lu Hairong tampak serius. Bahkan jika dia berasal dari kekuatan tingkat Raja Surgawi Surga ke-9, dia tidak berani meremehkan yang lain sedikitpun, karena orang apa yang telah maju ke jajaran Raja Surgawi yang bukan jenius yang luar biasa berbakat, khusus untuk Raja Surgawi Surga ke-4, yang telah menjalani cobaan yang tak terhitung banyaknya. Kecakapan pertempurannya jelas seperti pedang surgawi yang bisa membunuh apa saja. Bagaimana saya harus memanggil Anda? Lu Hairong mengalihkan pandangannya ke Raja Surgawi ini. Raja Surgawi ini menunjukkan senyum tipis. Sekte Darah, Raja Surgawi Angin Penuh. Lu Hairong mengangguk. Istana Rock, Lu Hairong. Jadi kamu adalah Raja Surgawi Laut yang terkenal. Full Wind Celestial King terkekeh, dan menggenggam tangannya untuk memberi salam. Aku sudah lama mendengar nama besar Raja Surgawi Laut, dan akhirnya bertemu denganmu hari ini. Senang berkenalan dengan Anda. Kamu terlalu sopan. Lu Hairong juga tersenyum. Pihak lain adalah Raja Surgawi, dan tidak bisa diremehkan. Istana Rock hanya menerima murid perempuan. Bocah ini seharusnya tidak memiliki hubungan dengan sekte Anda yang terhormat. Raja Surgawi Angin Penuh tiba-tiba mengubah topik pembicaraan, dan percakapan kembali ke Ling Han.
Jadi, saya ingin Raja Surgawi Laut tolong beri saya beberapa wajah, dan serahkan bocah ini kepada saya. Lu Hairong menggelengkan kepalanya. Itu akan sulit untuk dipatuhi. Raja Surgawi Laut, kamu mempersulitku. Full Winds Celestial King menghela nafas, ekspresi bermasalah di wajahnya. Hehe, Lu Hairong tertawa. Dia memang waspada terhadap kekuatan pihak lain, dan memang tidak ingin membuat musuh yang lebih kuat untuk Istana Rock. Tetapi jika itu benar-benar terjadi pertempuran, dia juga tidak akan mundur sedikitpun. Kalau begitu, satu-satunya pilihan adalah memutuskan melalui kekuatan, kata Raja Surgawi Angin Penuh. Datanglah, Lu Hairong menyatakan dengan bangga. Dia pasti tidak berani meremehkan pihak lain, tetapi juga dipenuhi dengan kepercayaan pada kemampuannya sendiri. Satu berasal dari kekuatan tingkat Raja Surgawi Surga ke-8, sementara yang lain berasal dari kekuatan tingkat Raja Surgawi Surga ke-9. Meskipun hanya ada perbedaan satu surga, telah disebutkan bahwa ada 9 surga di tingkat Raja Surgawi, dan setiap langkah ke depan sama sulitnya dengan mendaki surga. Siapa yang mampu membayar perbedaan ini? Untuk sekte tingkat Raja Surgawi Surga ke-9 yang hebat, mereka mengajarkan banyak teknik kultivasi yang menakjubkan. Ini adalah eksistensi yang berdiri di puncak alam surgawi, dan telah mengumpulkan harta tak dikenal yang mereka miliki. Jadi, dalam pertempuran dengan level yang sama, dia memiliki kepercayaan diri yang cukup bahwa dia bisa menang. Hehe, izinkan aku bergabung. Dengan tawa ringan, seorang pria melangkah maju di udara. Dia jelas tidak terlalu tinggi atau lebar, tetapi sepertinya bahkan surga akan bersujud di bawah kakinya. Awan merah yang menguntungkan menyebar di sekelilingnya selama ribuan meter, dan cahaya 4 warna mengelilinginya. Itu adalah Raja Surgawi Surga ke-4 lainnya. Melihat Lu Hairong melihat ke arahnya, Raja Surgawi ini menunjukkan senyum ramah. Lembah gelombang berawan, Raja Surgawi Yuanfang. Raungan mengerikan terdengar, dan awan panas abu vulkanik muncul di cakrawala. Kemudian, awan abu vulkanik ini terbang dengan kecepatan yang mencengangkan. Kemudian, awan menyebar, memperlihatkan seorang pria bertubuh tinggi dan lebar. Tubuh bagian atasnya telanjang, dan ada tato berbentuk serigala yang tak terlukiskan di dadanya. Ini bukan tato, tapi sesuatu yang dia miliki sejak lahir. Ada cahaya samar dao besar yang mengalir melaluinya, memancarkan tekanan yang mengintimidasi. Sekte Gagak Emas, Serigala Hijau, pria besar ini menyatakan, suaranya sekeras guntur yang menggelegar. Di bawah mereka, banyak orang langsung pingsan hanya karena suaranya. Kekuatan Raja Surgawi akan mengguncang langit dan bumi, dan satu pikiran akan mengguncang bahkan bintang-bintang di langit. Mata Lu Hairong tanpa sadar sedikit menyipit, dan dia akhirnya tampak waspada. Tingkat Raja Surgawi terlalu sulit untuk dicapai, tetapi orang mana yang telah menjadi Raja Surgawi yang bukan merupakan keajaiban yang sangat berbakat, keajaiban di antara keajaiban, dalam pertarungan 1 lawan 1, dia memiliki keyakinan mutlak bahwa dia bisa menang, dan dalam pertarungan 1 lawan 2, dia juga yakin bahwa dia tidak akan kalah. Tetapi dalam pertarungan 1 lawan 3 terlalu pasti. Lebih penting lagi, Hu Niu masih di sini, dan dia adalah permaisuri kekaisaran masa depan dari Istana Rock, memikul masa depan setiap orang di Istana Rock di pundaknya. Dia pasti tidak bisa melukai sedikitpun. Karena itu, dia dipenuhi dengan keraguan, dan tidak berani habis-habisan dalam pertempuran. Lebih penting lagi, jika Hu Niu ditangkap, Istana 4 Laut pasti akan bersedia menawarkan harga yang sangat tinggi sebagai imbalannya, dan bahkan mungkin Raja Surgawi Surga ke-8 tidak akan dapat menolak tawaran semacam ini. Misalnya, obat surgawi yang merupakan zaman di zaman, atau kekuatan sumber langit dan bumi selama mereka belum mencapai surga ke-9. Kekuatan sumber surga dan bumi masih merupakan bahan referensi yang bagus bahkan untuk Raja Surgawi. Kami hanya menginginkan anak nakal ini, kata Raja Surgawi Yuanfang, menunjuk ke Ling Han. Jika Raja Surgawi Laut tidak mengizinkannya, kita hanya bisa menyerang. Namun, keselamatan beberapa gadis ini tidak dapat dijamin saat itu. Ketiga Raja Surgawi masing-masing melakukan upaya persuasi.
Sama sekali tidak perlu membuang terlalu banyak kata ketika seseorang telah mencapai level mereka. Mereka akan dapat menyampaikan pendapat mereka dengan sekali pandang dan bergerak secara bersamaan. Sangat tidak mungkin bagi seorang pria untuk menjadi murid Istana Rock, tetapi mungkin saja para wanita adalah muridnya. Meskipun mereka tidak tahu yang mana itu, atau jika itu semua, mereka hanya akan menggunakan mereka semua sebagai ancaman. Segera, ekspresi Lu Hairong berubah. Ini adalah titik lemahnya. Dalam pertempuran hebat antara Raja Surgawi, bahkan jika dia telah menarik Hunyu ke alat Dewa Tata Ruangnya, itu tidak akan aman. Sangat mungkin bahwa alat Dewa Tata Ruang akan hancur dalam pertempuran, dan gelombang kejut dari serangan tingkat Raja Surgawi akan dengan mudah membunuhnya. 3 Raja Surgawi surga keempat benar-benar memenuhi syarat untuk mengancamnya. Pada saat ini, semua orang telah menjadi latar belakang, dan arti keberadaan mereka hanyalah sebagai penonton. Bahkan Fei Qiang, tuan rumah, tidak berani berbicara sepatah kata pun. Di depan Celestial Kings, betapapun kuatnya Ascending Origin Tier, mereka masih sampah. Raja Surgawi Laut, bagaimana? Raja Surgawi Serigala Hijau bertanya dengan keras, setiap kata berubah menjadi segel Dao Surgawi. Dia begitu kuat sehingga kata-katanya menjadi padat, mampu menekan dunia. Lu Hairong menunjukkan ekspresi yang bertentangan. Demi kebanggaan Istana Rock, awalnya dia seharusnya merespons dengan cara yang sangat tegas, dan bertarung dengan sengit, pergi dengan berani setelah melukai 1 atau 2 Raja Surgawi dengan parah. Tapi sekarang dia mempertimbangkan ide untuk berkompromi. Betapapun pentingnya Ling Han, nilainya tidak mungkin melampaui Hunyu. Perempuan jelek, pukul mereka, pukul orang-orang ini. Meskipun Hunyu biasanya tidak terlalu dapat diandalkan, wawasannya sangat terampil. Segera, dia bisa melihat konflik yang dialami Lu Hairong dan memberontak pada saat pertama. Sial, bagaimana bisa Ling Han Niu dibiarkan dalam bahaya? Raja Surgawi Laut, tolong pertimbangkan kembali. Mata Raja Surgawi Angin penuh tertuju pada Hunyu, tatapannya berkedip-kedip. Meskipun ada jarak yang cukup jauh di antara mereka, Raja Surgawi Angin penuh masih mendengar tentang beberapa masalah Istana Rock. Bagaimanapun, itu adalah kekuatan tingkat Raja Surgawi Surga ke-9. Bahkan di alam Surgawi Barat, hanya ada sekitar selusin kekuatan seperti itu. Di masa lalu, Istana Rock telah berkembang pesat, dengan 2 Raja Surgawi Surga ke-9 berjaga-jaga, dan memiliki kekuatan terkuat di alam surgawi yang mendominasi. Tetapi karena permaisuri kekaisaran terakhir meninggal dalam penyergapan, Istana Rock mulai perlahan-lahan menurun dari kemakmuran ekstrim mereka. Saat ini, itu dikepung oleh Istana Empat Laut dan berjuang di perbatasan untuk bertahan hidup. Untuk mengumpulkan kewaspadaan seperti itu dari Lu Hairong, dan untuk benar-benar dapat menyebut Raja Surgawi Surga keempat sebagai perempuan jelek, identitas Hunyu sangat jelas. Permaisuri Istana Rock berikutnya, jika Hunyu ditangkap dan diserahkan ke Istana Empat Laut, bagaimana dia akan diberi hadiah? Itu adalah kekuatan tingkat Raja Surgawi Surga ke-9 yang telah ada untuk siapa yang tahu berapa banyak zaman, dan harus memiliki kekayaan yang luar biasa besar. Saat pikiran ini muncul dalam dirinya, hatinya segera menjadi bersemangat dan tidak bisa ditekan. Untuk membunuh Lu Hairong, dia secara alami tidak memiliki sedikit pun kepercayaan diri. Tetapi jika itu hanya meraih 2 junior tingkat jiwa pembagi, dia dipenuhi dengan kepercayaan diri. Apa yang dia pikirkan? Bagaimana mungkin Raja Surgawi Serigala Hijau dan Raja Surgawi Yuan Fang tidak memikirkannya? Mata mereka juga mendarat di Hunyu, memperlihatkan tatapan panas. Lu Hairong melihat ini terjadi, dan segera memutuskan. Dia menyatakan, baik, anak ini dapat diserahkan kepadamu. Dia pasti tidak bisa membiarkan sesuatu terjadi pada Hunyu. Perempuan jelek, omong kosong apa yang kamu katakan? Hunyu melolong marah. Fullwind Celestial King dan yang lainnya saling bertukar pandang, dan masing-masing mengangguk. Untuk saat ini, yang terbaik adalah tidak memprovokasi Lu Hairong. Lagi pula, dia juga Raja Surgawi Surga keempat, dan jika dia benar-benar mempertaruhkan nyawanya, sangat mungkin dia bisa menyeret 1 atau 2 dari mereka bersamanya. Mereka akan menangkap Ling Han terlebih dahulu,
dan kemudian mereka akan memberitahu Raja Surgawi Langit kelima, Raja Surgawi Surga keenam, atau bahkan keberadaan yang lebih kuat di sekte mereka. Pada saat itu, mereka secara alami akan dapat menangkap Lu Hairong dan Hunyu. Chapter 2094. Xiao Gu menunjukkan kekuatannya. Gadis kecil ini benar-benar terlalu tidak bisa diandalkan, anjing hitam besar itu bergumam dari jauh. Begitu bodoh dan bimbang, bagaimana tepatnya dia menjadi Raja Surgawi? Seperti yang diharapkan, bertahun-tahun yang dia habiskan hidup-hidup adalah tahun-tahun seekor anjing P. Ba asteris ngan mana yang menemukan garis ini? Dia benar-benar pantas mati. Tiba-tiba, dia mengendus, dan kemudian ekspresi aneh muncul di wajahnya. Wanita galak, Ling Miao, telah menyusul. Hehe, tepat pada waktunya. Kamu dapat membantu kakek anjing untuk menghadapi anak-anak nakal ini. Jika seseorang mendengarnya memanggil keempat Raja Surgawi sebagai gadis kecil dan anak nakal, mereka akan mati ketakutan atau tertawa sampai mati. Apakah anjing hitam besar ini menjadi gila? Atau apakah kekuatannya sangat kuat sampai tingkat yang menantang surga? Anjing hitam besar itu mengulurkan cakarnya, menyapunya di udara. Lingkaran cahaya melingkar muncul, dan permukaan dalamnya ditutupi seluruhnya dengan desain dekoratif, tampak seperti pola, tetapi juga tampak seperti karakter yang sangat kompleks pada saat yang sama. Yang aneh adalah cakar anjing hitam besar itu memanjang ke dalam lingkaran, dan bagian yang melewatinya benar-benar menghilang ke udara tipis. Ini adalah peraturan luar angkasa. Aku benar-benar tidak tahan untuk berpisah dengannya. Saya baru saja berhasil mencurinya dengan susah payah. Anjing hitam besar itu mengeluarkan celana dalam, menunjukkan ekspresi penyesalan. Namun, jika aku tidak mengembalikannya ke wanita galak itu, dia mungkin akan mengejar kakek anjing tanpa henti untuk selamanya. Hanya satu hirupan yang membuatku bersemangat. Anjing hitam besar mengendus celana dalam, tampak sangat mesum. Seluruh ekspresinya adalah salah satu kegilaan, namun pada akhirnya, dia masih mengulurkan cakarnya, dan melemparkan celana dalam ke dalam lingkaran, yang segera menghilang tanpa jejak. Akan ada pertunjukan bagus yang akan datang. Penyesalan anjing hitam besar itu tersapu, dan dia segera menjadi gembira. Di langit, Raja Surgawi angin penuh bergerak, dan meraih Ling Han. Karena Lu Hairong sudah berbicara, kata-kata Raja Surgawi secara alami sekuat surga. Sama sekali tidak ada kemungkinan bahwa dia akan menarik kembali kata-katanya. Ling Han bahkan tidak bisa bergerak sama sekali. Faktanya, dikurung oleh perasaan surgawi dari Raja Surgawi, dia bahkan tidak bisa menyelesaikan satu pemikiran pun. Seolah-olah peraturan waktu telah dieksekusi padanya, dan semuanya menjadi sangat lambat. Siu, cahaya surgawi melesat melewatinya, dan Xiao Gu tiba-tiba mundur, melangkah di depan Ling Han. Tulang Raja Surgawi di tubuhnya bersinar, saat aura Raja Surgawi yang kuat merembes keluar. Mata Yuanxin hampir jatuh karena keterkejutannya. Aura Raja Surgawi, bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah dia bertarung dengan Raja Surgawi ini? Apakah ada Raja Surgawi seperti itu di dunia ini? Tidak melawan, dan hanya membiarkan dia menyerang. Dia sangat pemarah sehingga praktis tidak manusiawi. Tapi aura tingkat Raja Surgawi tidak berbohong. Untuk membicarakan hal lain, jika dia menghadapi aura ini secara langsung sekarang, lututnya pasti akan menjadi lemah, dan dia bahkan tidak akan memiliki kemampuan untuk bergerak. Ledakan, serangan dari Full Wind Celestial King ini tiba-tiba dihentikan, tetapi tubuh Xiao Gu juga hancur dengan keras. Ini bukan tubuh aslinya, dan dengan demikian memiliki pertahanan yang terbatas. Di depan Raja Surgawi, itu tidak bisa menahan satu pukulan pun. Tulang seputih salju melayang di langit. Itu ditutupi dengan segel kuno, memancarkan aura usia, dan aura tingkat Raja Surgawi yang kuat juga menyebar. Seolah-olah keberadaan tertinggi telah turun. Raja Surgawi angin penuh, Raja Surgawi Yuanfang, Raja Surgawi Serigala Hijau, dan Lu Hairong termasuk keempat Raja Surgawi yang agung semuanya menunjukkan ekspresi terkejut karena tidak ada dari mereka yang mengetahui sebelumnya bahwa Xiao Gu bukanlah orang yang sebenarnya, tetapi hanya tulang belaka. Dia hanya tulang.
namun sebenarnya bisa menahan serangan Raja Surgawi dan Raja Surgawi surga keempat pada saat itu. Ini terlalu tak terbayangkan. Alat surgawi, 4 Raja Surgawi yang agung semuanya menatap Xiao Gu. Tidak, ini seharusnya tulang yang ditinggalkan oleh Raja Surgawi dan telah mencapai puncak tertinggi dalam hal seni tubuh. Itulah mengapa bisa menandingi ketangguhan Divine Metal. Jika tidak, terkorosi oleh kekuatan waktu, bahkan tubuh Raja Surgawi secara bertahap akan kehilangan vitalitasnya. Itu tidak mungkin memblokir serangan Raja Surgawi lainnya. Raja Surgawi ini seharusnya mencapai ketinggian yang mencengangkan ketika dia masih hidup. Surga ke-7, mungkin bukan hanya itu harus surga ke-8 atau lebih tinggi. 4 Raja Surgawi yang agung sangat terkejut. Ketika seseorang meninggal, semuanya akan hilang. Ini adalah fakta mutlak yang tidak akan pernah berubah. Bahkan Raja Surgawi tidak mungkin dikecualikan dari aturan ini. Tapi sekarang, tulang Raja Surgawi ini jelas telah mengembangkan kesadarannya sendiri. Ini telah membatalkan hukum yang tak tergoyahkan. Ya, alat surgawi, tidak. Ini seharusnya, Xiao Gu angkat bicara, mengulangi kata-kata yang telah diucapkan ke-4 Raja Surgawi sebelumnya tanpa kesalahan sedikit pun. 4 Raja Surgawi yang agung. Semua orang di bawah mereka. Tulang putih, dan itu ada di sana berbicara dengan cara yang hidup dan realistis. Selanjutnya, itu adalah kata-kata yang diucapkan orang lain sebelumnya. Adegan aneh macam apa ini? Ling Han tidak bisa berkata-kata. Orang ini sudah menjadi tulang sekarang, namun dia masih dalam mood untuk meniru kata-kata. Saat Xiao Gu menyalin kata-katanya, dia juga mereformasi tubuhnya. Saat darah dan daging terjalin, tubuhnya muncul kembali. Itu masih terbentuk persis seperti Ling Han. Sepertinya dia benar-benar mengacaukan Ling Han. Aura ini, di kejauhan, anjing hitam besar itu menggaruk telinga dan pipinya. Tidak mungkin kakek anjing akan lupa setelah mengendus, tetapi kakek anjing tidak memiliki ingatan sedikit pun. Dan melihat tanda-tanda usia pada tulang surgawi ini, setidaknya seharusnya sudah ada selama beberapa zaman. Selanjutnya, ada sepotong aura gelap di tulang, bukan dari makhluk jahat itu, tetapi tertinggal setelah bertarung dan membunuh makhluk itu. Hanya ketika seseorang telah membunuh terlalu banyak makhluk gelap itu, aura yang begitu kuat dapat tertinggal. Mungkinkah itu eksistensi yang bahkan lebih tua dari kakek anjing? Betul sekali. Badai kegelapan tidak hanya ada pada generasi kakek anjing, tetapi dapat ditelusuri kembali ke era kuno yang lebih jauh. Mungkin orang ini telah mati setelah bertarung dengan makhluk-makhluk gelap itu. Ketika Xiao Gu selesai mengulangi kata-kata itu, tubuhnya juga telah sepenuhnya direformasi. Kemudian, dia melihat ke-4 Raja Surgawi yang agung dengan cara yang sangat konyol. Teman, karena kamu sudah mati, obsesi apa yang tidak bisa dilepaskan? Raja Surgawi Yuanfang berkata. Dia yakin tulang Raja Surgawi ini bisa melawan alam karena obsesi yang dia miliki saat masih hidup terlalu kuat. Teman, karena kamu sudah mati. Xiao Gu menyalin dengan rajin dan tanpa henti. Seketika, wajah Raja Surgawi Yuanfang menjadi gelap dan jelek. Dia masih hidup dan sehat, jadi mengapa dia yang mati? Bahkan Raja Surgawi Angin Penuh dan Raja Surgawi Serigala Hijau tidak berani berbicara tentang ini, karena Xiao Gu sama sekali tidak menganggap dirinya sebagai Raja Surgawi. Dia akan langsung mengulangi apapun yang telah dikatakan, dan kerusakan ini memang cukup kuat. Betapapun kuatnya dia di masa lalu, dia hanya tinggal tulang sekarang, dan tidak lagi memiliki kejayaan masa lalunya, kata Raja Surgawi Serigala Hijau kepada 2 Raja Surgawi Agung lainnya. Kita akan bergabung, dan bagaimana mungkin kita masih tidak bisa menekan alat surgawi dengan itu? Tulang Raja Surgawi, akan lebih tepat untuk menyebutnya alat surgawi. Baiklah, kita akan bekerja sama untuk menekannya. Raja Surgawi Angin Penuh dan Raja Surgawi Yuanfang keduanya mengangguk. Namun, tepat pada saat ini, raungan naga terdengar dari jauh. Boom! Gambar naga surgawi yang tak terhitung banyaknya melesat melintasi langit. Banyak naga menari bersama, kekuatan mereka memenuhi langit.
keempat Raja Surgawi yang agung benar-benar jatuh dari langit secara bersamaan. Apa? Semua orang menonton dengan mata melotot. Apa yang sedang terjadi di sini? Itu hanya auman naga. Dan empat Raja Surgawi yang hebat sebenarnya bahkan tidak bisa berdiri dengan mantap lagi. Siapa pendatang baru itu? Pikiran ini belum selesai ketika orang lain muncul di atas alun-alun. Sebuah keindahan yang sangat indah. Dia mengenakan jubah hijau, kulitnya seindah batu giok. Dia memiliki hidung ramping dan mata berbentuk almond, rambutnya hitam seperti tinta, mengalir seperti air terjun. Lebih jauh lagi, sebenarnya ada sepasang tanduk naga yang tumbuh dari pelipisnya, ronanya berwarna biru tua seperti batu giok hijau. Dan keindahan luar biasa inilah yang memancarkan aura kuat dan perkasa yang mampu menekan langit dan bumi. Dia memang memiliki kekuatan seperti itu karena ada 8 garis cahaya yang terjalin di belakangnya. Raja Surgawi Surga ke-8, Surga. Raja Surgawi Surga ke-8, ini adalah eksistensi yang praktis berdiri di puncak alam surgawi, eksistensi yang benar-benar tertinggi. Chapter 2095. Raja Surgawi Surga ke-8. Nyonya, termasuk Lu Hairong dan Raja Surgawi Angin Penuh, semua orang berlutut, memberi hormat paling rendah kepada Raja Surgawi Surga ke-8 ini. Raja Surgawi Surga ke-8 bisa membunuh Raja Surgawi Surga ke-4 beberapa kali dengan satu pikiran. Wanita galak itu ada di sini sekarang. Ada pertunjukan bagus di depan. Sementara itu, anjing hitam besar bergumam pada dirinya sendiri. Sosoknya tiba-tiba menjadi tembus pandang. Dia jelas masih berdiri di sana, namun seolah-olah dia telah menghilang dari langit. Pemahamannya tentang peraturan luar angkasa telah mencapai ketinggian yang mencengangkan. Raja Surgawi Surga ke-8 di langit itu secara alami adalah Raja Surgawi Ling Miao. Wajahnya dipenuhi amarah, sepertinya cukup kuat untuk membakar langit dan mendidihkan bumi. Dalam pengejarannya, dia telah memastikan bahwa anjing hitam besar yang tercela itu ada di sekitar sini. Namun, pemahaman atas peraturan ruang angkasa yang dimiliki anjing hitam besar ini telah mencapai tingkat yang mengerikan. Bahkan dia tidak dapat menangkap jejaknya. Dia mengabaikan Lu Hairong dan yang lainnya sepenuhnya. Meskipun mereka semua adalah Raja Surgawi Surga ke-4 sebenarnya tidak berbeda dengan semut di matanya. Siapapun yang belum mencapai ketinggian yang dia miliki tidak akan dapat membayangkan betapa kuatnya dia. Matanya menyapu mereka, berhenti pada Raja Surgawi Angin Penuh. Minyonya Raja Surgawi Angin Penuh tanpa sadar menggigil. Pada saat ini, dia merasa seolah-olah Master Sekte dari Sekte Dara sedang menatapnya. Tekanan yang berat dan mengintimidasi itu membuatnya merasa seperti dia hanyalah karakter kecil yang bahkan belum mulai berkultivasi. Di mana anjing sialan itu? Raja Surgawi Ling Miao berbicara. Anjing sialan apa? Raja Surgawi Angin Penuh bingung. Wanita ini datang dengan cara yang agresif, tetapi kata-kata yang dia ucapkan benar-benar membingungkan. Kegilaan apa yang dia alami sekarang? Namun, hati Ling Han tersentak. Sepertinya hanya ada satu anjing sialan yang bisa membuat Raja Surgawi marah sampai-sampai menginjak amarah. Anjing hitam besar. Pada saat itu, dia mengatakan bahwa mungkin saja dia akan menjadi sasaran beberapa eksistensi tertinggi. Dan dengan demikian meninggalkan Ling Han saat pergi untuk mencuri celana dalam seorang Raja Surgawi dalam perjalanannya. Menghubungkan itu dengan situasi saat ini dan berpikir lebih jauh, kebenaran praktis di ambang pengungkapan. Raja Surgawi perempuan ini adalah korban malang yang celana dalamnya telah dicuri oleh anjing hitam besar. Raja Surgawi yang agung dan mulia, dan yang merupakan Raja Surgawi Surga ke-8, sebenarnya celana dalamnya telah dicuri. Ling Han tidak bisa tidak terkesan dengan anjing hitam besar itu. Seberapa kuat orang ini sekarang untuk benar-benar dapat membawa bencana ke Raja Surgawi Surga ke-8? Tidak berbicara, Raja Surgawi Ling Miao jelas merupakan orang yang pemarah. Dia langsung mengulurkan tangan, dan cakar naga hijau muncul di udara tipis, mencengkeram erat di sekitar Raja Surgawi Angin Penuh. Segel dao besar melonjak, dan kekuatan tertinggi berlimpah. Nyonya,
Saya benar-benar tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Raja Surgawi Angin Penuh hampir menangis. Dia adalah Raja Surgawi surga keempat, baik atau buruk. Siapapun yang melihatnya harus sangat hormat, dan memanggilnya, Tuanku. Tapi sekarang diangkat di depan begitu banyak orang, benar-benar tidak mampu melawan, ini adalah penghinaan yang luar biasa. Namun dia tidak berani memiliki keluhan sedikit pun. Jika Raja Surgawi surga ke-8 ingin membunuhnya, itu hanya masalah satu pikiran. Setelah itu, bahkan jika darah Celestial King pergi mencarinya, itu masih menjadi pertanyaan apakah dia bisa menandinginya. Dia tidak ingin mati dengan cara yang meragukan. Raja Surgawi Ling Miao berpunuk, sementara tangannya yang lain mengetuk-ngetuk udara kosong. Pakaian yang dikenakan Raja Surgawi Angin Penuh segera meledak dan berkibar dan menari di langit seperti kupu-kupu. Namun, celana dalam berwarna merah muda benar-benar tidak terluka dan melayang turun perlahan. Semua orang melihat pemandangan ini dengan jelas. Raja Surgawi yang agung dan mulia, dan dia sebenarnya menyembunyikan celana dalam seorang wanita padanya. Rasa ini benar-benar unik. Cek. Mungkinkah Raja Surgawi Angin Penuh memiliki jimat yang tidak biasa? Kemarahan Raja Surgawi Ling Miao semakin membara. Dengan lambaian tangannya yang tiba-tiba, celana dalam merah muda ini terbakar hebat, tetapi sepertinya tidak akan terbakar sepenuhnya, setidaknya untuk saat ini. Semua orang tercengang. Itu adalah Raja Surgawi surga ke-8, dan bahkan keberadaan semacam ini tidak bisa langsung membakar celana dalam ini menjadi abu. Seberapa mengejutkan pertahanan celana dalam ini, mereka jelas bukan milik Raja Surgawi Angin Penuh. Tunggu, mengapa Raja Surgawi Ling Miao hanya menargetkan Raja Surgawi Angin Penuh? Ada total 4 Raja Surgawi di sini, tetapi Raja Surgawi Ling Miao hanya memilih Raja Surgawi Angin Penuh untuk pindah dari mereka semua. Mungkinkah Raja Surgawi Angin Penuh telah mencuri celana dalam Raja Surgawi Ling Miao? Hanya bisa dikatakan bahwa hobi Raja Surgawi Angin Penuh terlalu unik, dan bahwa dia sangat berani untuk benar-benar berani mengulurkan tangannya ke arah Raja Surgawi surga ke-8, dan dia bahkan berhasil melakukannya. Menakjubkan, untuk sesaat, semua orang mengarahkan tatapan kekaguman pada Raja Surgawi Angin Penuh. Bahkan Raja Surgawi Serigala Hijau dan Raja Surgawi Yuan Fang tidak terkecuali. Namun Raja Surgawi Angin Penuh benar-benar tercengang. Kenapa dia memakai celana dalam wanita? Lebih jauh lagi, jelas bahwa celana dalam ini telah membawa masalah besar baginya. Melihat bagaimana niat membunuh Lady Celestial King melonjak, dia buru-buru menyatakan, Nyonya, celana dalam ini bukan milikku. Tidak, bukan aku yang telah mencuri milikmu. Tidak, aku tidak tahu bagaimana itu bisa menjadi milikku juga. Dia mengatakan yang sebenarnya, tapi siapa yang akan percaya padanya? Oh, Anda adalah Raja Surgawi surga keempat di sini. Jika bukan Anda yang mencurinya, bagaimana mungkin ada orang lain yang bisa menjebak Anda? Satu-satunya orang yang bisa mencapai itu di sini hanyalah Raja Surgawi Ling Miao. Tapi apakah dia akan melakukan itu? Anda pasti bercanda. Itu benar-benar bukan aku. Raja Surgawi Angin Penuh ingin menangis sekarang. Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan dia. Namun sekarang dia tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Memang, bahkan dia sendiri akan percaya bahwa dia telah melakukannya. Kalau tidak, dari mana celana dalam ini berasal? Raja Surgawi Ling Miao mengangkat tangan dan memberikan tamparan. Segera, sidik jari merah cerah muncul di wajah Full Winds Celestial King. Anjing sialan itu, di mana tepatnya dia? Dia secara alami tahu bahwa Raja Surgawi Angin Penuh bukanlah pencuri yang mencuri celana dalam, tetapi dia harus memiliki hubungan dengan anjing hitam besar itu. Kalau tidak, bagaimana mungkin anjing sialan itu menyerahkan rampasannya kepadanya? Nyonya, saya tidak tahu apa-apa tentang anjing sialan itu. Saya tidak bersalah. Raja Surgawi Angin Penuh meratap dengan sedih, merasa sangat dirugikan dan dirugikan. Dengan kebanggaan seorang Raja Surgawi, dia seharusnya tidak tunduk sama sekali. Tetapi Raja Surgawi Ling Miao jelas merupakan jenis yang sangat gegabah, dan saat ini sedang dalam kemarahan. Jadi alasan apa yang bisa dia miliki sekarang? Jika dia berdebat, bagaimana jika dia terbunuh?
Bukankah dia akan mati sia-sia? Kematian semacam ini benar-benar terlalu tidak berarti. Karena itu, dia harus bertahan hidup dan kemudian mencari tahu alasannya. Pa. Raja Surgawi Ling Miao terus melambaikan tangannya, tamparan demi tamparan menghujani wajah Raja Surgawi Angin Penuh. Tingkah lakunya selalu sederhana dan kasar. Jika Anda tidak tunduk, dia hanya akan memukuli Anda agar tunduk. Jika Anda tidak berbicara, maka dia hanya akan memukuli Anda untuk berbicara. Raja Langit Serigala Hijau dan Raja Langit Yuanfang sama-sama tercengang, bingung karena dari aspek tertentu, mereka termasuk dalam kelompok yang sama dengan Raja Langit Angin Penuh. Jika Raja Surgawi Angin Penuh, lebih baik mati daripada menyerah. Bukankah mereka juga akan dipukuli? Lebih baik kamu mati daripada kami. Jadi sebaiknya kamu cepat-cepat mengaku. Kedua Raja Surgawi yang agung sama-sama memandang Raja Surgawi Angin Penuh dengan penuh harap, berharap dia akan segera berbicara. Raja Surgawi Angin Penuh langsung merasakan dorongan untuk melakukan pembunuhan. Ekspresi seperti apa yang kalian berdua pakai? Akhirnya, Lu Hairong tersentak. Dia membungkuk hormat ke arah Raja Surgawi Ling Miao, dan berkata, Nyonya Ling Miao, Hairong meminta permisi. Jelas bahwa dia mengenal Raja Surgawi Ling Miao. Meskipun Raja Surgawi Ling Miao masih marah, dia sangat baik terhadap Lu Hairong. Mengangguk, dia berkata, lanjutkan. Lu Hairong turun, dan mengulurkan tangannya, dia meraih Huniu, Ling Han, dan yang lainnya. Kemudian, dengan kilatan sosoknya, dia sudah jauh. Raja Surgawi Serigala Hijau dan Raja Surgawi Yuanfang sama-sama cemas. Mereka ingin berlari mengejar, tetapi ada Raja Surgawi Surga ke-8 berdiri di sana. Dia belum berbicara untuk memaafkan mereka, jadi bagaimana mungkin mereka berani mengambil satu langkah di luar batas? Dengan demikian, mereka hanya bisa menonton tanpa daya dari tempat mereka berada. Chapter 2096. Lembah Jiwayin. Lu Hairong membawa Ling Han dan yang lainnya bersamanya saat dia pergi, melesat di udara. Dengan penjaga Raja Surgawi Surga ke-8, semuanya secara alami berkembang dengan sangat lancar. Setelah bepergian 3 hari berturut-turut, Lu Hairong akhirnya berhenti. Dia tidak punya pilihan selain berhenti, karena Huniu bertekad untuk makan. Sekarang setelah nafsu makan rakus telah diaduk, itu benar-benar mustahil untuk dihentikan. Mereka kemudian mencari tempat untuk makan. Lu Hairong tidak berbicara selama ini, karena dia merasa sedikit menyesal terhadap Ling Han. Ketika mereka ditembaki oleh Istana Empat Laut, Ling Han lah yang melindungi Huniu. Kalau tidak akan ada lagi yang bisa dia lakukan. Tapi sebelumnya, di bawah paksaan dari 3 Raja Surgawi yang agung, dia telah memilih untuk menyerahkan Ling Han. Meskipun bahaya telah diatasi sekarang, dia masih merasa sedikit canggung. Selanjutnya, haruskah kita pergi ke Lembah Jiwayin dulu, atau menemukan harta karun itu? Huniu bertanya sambil makan, tampak sangat bersemangat. Selanjutnya, haruskah kita? Xiao Gu menggemakannya saat dia makan. Jangan merebut barang-barang Niu, Huniu cemas. Xiao Gu sialan ini sebenarnya mengambil daging yang dia cintai, dan dia buru-buru pergi untuk menjaga makanannya. Jangan merebut barang-barang Niu, Xiao Gu juga pergi untuk menjaga makanan. Ling Han tidak bisa menahan tawa, dan berkata, kami sebaiknya pergi ke Lembah Jiwayin terlebih dahulu. Semuanya telah mencapai tahap puncak yang sol. Tanpa menerobos ke Jiwayin, setiap hari yang berlalu hanya akan membuang-buang waktu. Tentu, Huniu menyatakan dengan bertepuk tangan. Ekspresi Lu Hairong agak gelap. Dia adalah Raja Surgawi yang hebat, tetapi tidak satu pun dari orang-orang ini yang benar-benar memiliki tanda-tanda untuk meminta pendapatnya. Namun, pertama, Huniu keras kepala, dan kedua, Lu Hairong juga penasaran dengan asal-usul Xiao Gu, jadi perhatiannya terfokus pada Xiao Gu. Permaisuri mengeluarkan peta, dan setelah beberapa saat mencari, dia menunjuk ke suatu tempat di peta, mengumumkan, Lembah Jiwayin terdekat adalah di hutan gelap. Jika kita terburu-buru,
kita akan membutuhkan waktu sekitar setengah bulan. Tetapi jika kita dikawal oleh senior Lu, 2 hingga 4 jam sudah cukup, kata Ling Han sambil menyeringai. Perempuan jelek, kita akan pergi setelah makan. Hun Yu segera menyatakan, terdengar marah. Wanita iblis tua ini sebenarnya berencana untuk mengorbankan Ling Han. Lu Hairong hanya bisa mengangguk sebagai jawaban. Di depan Hun Yu, dia, Raja Surgawi Surga keempat, bahkan tidak berani menunjukkan sedikit pun amarah. Bahkan jika Lu Hairong tidak menunjukkan aura dominan, Raja Surgawi pada akhirnya tetaplah Raja Surgawi. Membocorkan sepotong aura dengan sembarangan sudah sangat menakutkan. Jadi, meskipun ada cukup banyak wanita cantik-cantik di meja mereka, tidak ada yang berani mendekati dan memukul mereka. Makan mereka berjalan sangat lancar. Di mata Ling Han, ini adalah masalah yang sangat tak terbayangkan karena mereka akan menghadapi semacam masalah ketika mereka makan di restoran hampir sepanjang waktu. Dengan putaran tangan ramping Lu Hairong, dia membawa mereka bersamanya, dan mereka melanjutkan perjalanan mereka. Kecepatan Raja Surgawi terlalu cepat. Hanya setelah 2 jam, mereka sudah tiba di hutan gelap. Selanjutnya, terserah kalian semua, kata Lu Hairong. Setelah kalian semua menerobos, datanglah ke tempat ini. Aku akan menunggu di sini. Setelah mengatakan ini, dia sudah menghilang dari pandangan dengan sekejap. Dia benar-benar terburu-buru, datang atau pergi. Ayo pergi juga, Hun Yu memimpin, energi seperti biasanya. Ling Han tersenyum, dan berjalan pergi, berpegangan tangan dengan permaisuri. Sementara itu, Bewicing Mai dan Rou mengikuti di belakang mereka seperti istri yang merajuk. Xiao Gu bertindak redup, seperti angsa konyol. Hutan gelap selalu sangat hidup. Tempat ini kaya akan ramuan yang disebut jamur awan mati rasa. Meskipun belum mencapai tingkat pengobatan surgawi, itu adalah bahan tambahan yang tidak dapat dilewatkan dalam ramuan banyak sekali pil surgawi, dan itu hanya mampu tumbuh di sini. Oleh karena itu, sering ada orang yang datang untuk memanen tanaman obat di sini. Faktanya, karena kebutuhan para pengumpul tumbuhan, sebuah kota kecil perlahan-lahan dibangun di dalam hutan, menyediakan tempat istirahat bagi para pengumpul tumbuhan, juga melindungi mereka dari unsur-unsur. Setelah sekitar 1 hari, mereka tiba di kota kecil ini. Tidak perlu membayar biaya perlindungan saat memasuki kota, tetapi semua yang ada di kota itu sangat mahal, termasuk akomodasi. Namun, jika seseorang memilih untuk menyewa akomodasi, pemilik penginapan akan memastikan keselamatan Anda. Tetapi jika Anda memilih untuk berkemah di luar dan bersembunyi di alat dewa tata ruang, mungkin ada pedang yang menusuk langsung ke arah Anda saat Anda meninggalkan alat dewa tata ruang. Ling Han dan yang lainnya pergi setelah hanya berjalan di sekitar kota. Mereka tidak datang untuk mengumpulkan jamur awan mati rasa, tetapi datang untuk masuk ke kedalaman hutan gelap. Ada lembah jiwa yin di sana. Oleh karena itu, hutan ini bahkan lebih hidup. Akan selalu ada elit jiwa yang datang ke sini, menuju lembah jiwa yin untuk melanjutkan terobosan mereka. 3 hari kemudian, Ling Han dan yang lainnya akhirnya tiba di pintu masuk lembah jiwa yin. Biasanya, ada 3 wanita cantik yang hebat di pesta Ling Han, dan seharusnya menarik beberapa serangga sial, tetapi bagaimana mungkin mereka yang datang ke sini untuk mengumpulkan herbal menjadi elit apapun? Jadi, membagi tingkat jiwa pasti dianggap sebagai elit hebat di sini. Dan siapa di antara mereka yang berani datang dan mengadili kematian, ini akan berbeda begitu mereka masuk ke lembah jiwa yin. Mereka semua datang demi menerobos ke jiwa yin, dan mereka semua memiliki tingkat kultivasi yang sama. Jadi secara alami tidak dapat dihindari bahwa akan ada beberapa yang ingin bermain-main. Setelah Ling Han membunuh beberapa orang berturut-turut, akhirnya tidak ada yang berani memiliki pikiran yang tidak pantas lagi. Mereka melakukan perjalanan lagi selama beberapa hari, dan kolam yang dalam muncul di depan mereka. Air kolam itu berwarna hijau tua dan begitu dalam sehingga dasarnya tidak terlihat. Tempat ini disebut Jade Pool, dan merupakan lokasi yang paling selaras dengan Yin. Selanjutnya, ada sesuatu yang disebut Yin Soul Jade yang akan dipelihara di dalam kolam ini. Itu sama dengan yang Soul Stone. Setelah menyatu ke dalam roh Anda kemudian akan dapat membentuk tubuh spiritual.
Tapi bagaimana bisa Yin Soul Jade diperoleh dari Jade Pool? Secara alami, tidak mungkin untuk menyelam. Dikatakan bahwa bahkan elit tingkat asal ascending akan dibekukan sampai mati oleh kedinginan, dan hanya Raja Surgawi yang dapat menanggungnya. Namun, bagaimana mungkin ada orang yang mendapatkan bantuan Raja Surgawi hanya untuk terobosan jiwa yang? Tentu saja, tidak mungkin hanya ini satu-satunya cara. Yang Souls juga masih bisa mendapatkan Yin Soul Jade. Itu akan membutuhkan pembudidaya untuk berkomunikasi melalui indera surgawi mereka sendiri. Jika mereka berhasil, Yin Soul Jade akan terbang keluar dari air dengan sendirinya. Lalu, bisakah Anda menariknya terlebih dahulu, lalu menyerahkannya kepada orang lain? Tidak mungkin. Begitu jatuh ke tangan orang lain, Yin Soul Jade secara otomatis akan hancur. Jadi, karena aspek ini, akan sia-sia bahkan jika mereka bisa mendapatkan bantuan dari Raja Surgawi. Di tepi Jade Pool, ada banyak sekali orang yang duduk dalam posisi bersila. Mereka semua berkonsentrasi untuk berkomunikasi dengan Yin Soul Jade di kolam. Memang ada banyak orang. Beberapa duduk sangat jauh di belakang, sementara beberapa duduk sangat dekat ke depan. Itu tidak bisa dihindari. Udara dingin dari kolam melonjak, dan ada peraturan air yang kuat yang terkandung dalam kedinginan ini. Bahkan tingkat Raja Jiwa yang tidak mungkin berjalan ke kolam, mereka sudah lama membeku menjadi es. Dikatakan bahwa semakin dekat ke kolam air yang berhasil merangsang Yin Soul Jade, semakin tinggi kualitas Yin Soul Jade yang akan mereka peroleh. Ayo! Ling Han dan rombongannya semua berjalan ke depan, sementara Xiao Gu berkeliaran, membuang waktu, dan mencoba menemukan target baru untuk meniru ucapan. Bahkan yang terlemah dari mereka berempat adalah tingkat kaisar, dan dapat digolongkan ke dalam eselon atas tingkat kaisar pada saat itu. Jadi, wajar jika mereka melewati semua yang lain, dan tiba di posisi terdepan. Lagi pula, bagaimana mungkin ada begitu banyak tingkatan kaisar dan tingkatan raja di dunia ini? Faktanya, hanya ada beberapa tingkatan raja yang sangat terbatas. Jika semacam pertemuan para pembudidaya diadakan, atau alam misteri yang hanya akan terbuka sekali setiap 100 juta tahun dibuka, baru kemudian akan ada berbagai keajaiban yang bermunculan dan tingkat raja sebanyak anjing liar. 4 orang ini sangat kuat, mereka sudah berjalan ke bagian paling depan. Bakat alami ini, CK, mereka mungkin semua tingkatan raja. Ini membuatku sangat iri, seorang raja tingkat bisa menekan rekan-rekannya, dan tinggi dan mulia, yang secara alami menimbulkan kecemburuan orang lain. Itu mungkin seharusnya menjadi batas mereka sekarang. Semua orang menatap Ling Han dan partinya, dan membuat penilaian mereka. Itu mungkin harus menjadi batas tingkatan raja. Tetapi keempat orang itu sepertinya tidak akan berhenti di situ sedikit pun. Surga! Mengapa mereka masih berjalan ke depan? Mungkinkah mereka bukan tingkatan raja, melainkan tingkatan kaisar? Chapter 2097. Merangsang giok jiwa Yin. Tingkat kaisar, wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Bahkan mereka yang telah berkonsentrasi untuk merangsang Yin Soul Jade berhenti. Mereka dapat merangsang Yin Soul Jade nanti, tetapi tidak setiap hari mereka dapat melihat tingkat kaisar. Tingkat kaisar masih bisa tak terkalahkan melawan lawan yang lebih unggul dari tingkat kecil. Mereka dapat memerintah tertinggi bahkan di antara jiwa Yin, surga. Bahkan jika saya menerobos, saya tidak akan cocok untuk mereka sekarang. Kenapa jarak antara orang-orang begitu besar? Banyak sekali orang yang menentang. Mereka semua harus berkultivasi. Jadi mengapa ada perbedaan besar dalam kecakapan pertempuran mereka? Jangan picik. Bagi mereka untuk berhasil mencapai tingkat ini, siapa yang tahu berapa banyak kerja keras dan usaha yang telah mereka lakukan. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dijelaskan hanya dengan kata-kata bakat alami. Seseorang masih sangat objektif dan mengatakan kalimat yang sangat relevan. Cukup banyak orang menganggukkan kepala untuk menyatakan persetujuan. Jalur kultivasinya sulit, dan menjadi kaisar tingkat pasti tidak dapat diringkas sesederhana kata-kata bakat alami. Lihat, mereka belum berhenti, seseorang berseru, menunjuk Ling Han dan kelompoknya.
Ini, saya mendengar bahwa Tian He pernah mencapai 90 meter dari kolam di masa lalu. Tian He, dia bukan kaisar tingkat biasa, tetapi dapat menempati peringkat 3 besar bahkan di antara tingkatan kaisar. Jelas tidak mungkin mereka bisa dibandingkan dengan Tian He. Tentu saja, banyak orang membuat komentar sinis. Mayoritas orang tidak tahan melihat seseorang yang lebih baik dari mereka. Namun, Ling Han dan kelompoknya sudah berjalan semakin dekat ke titik 90 meter dari kolam, yang merupakan tamparan keras di wajah orang-orang ini. Mereka akan mengejar Tian He. Surga. Sebenarnya ada sebanyak 4 keberadaan seperti itu. Ini tidak terbayangkan. Ling Han dan kelompoknya berjalan beberapa langkah lagi, dan Bewiching Maiden Row adalah yang pertama mencapai batasnya. Dia tidak punya pilihan selain berhenti. Meski begitu, dia telah mencapai titik 84 meter dari kolam, 6 meter lebih jauh dari yang disebut Tian He. Ini benar-benar membuat orang-orang di sekitar mereka kaget. Semuanya menganga lebar. Di mata mereka, Tian He adalah keajaiban kelas atas, dan itu pasti tidak mungkin baginya untuk dilampaui. Namun sekarang, tiba-tiba, ada 7 orang yang telah melampaui dia, yang secara alami menyebabkan mereka semua terpana hingga mati rasa. Tapi Ling Han, Permaisuri, dan Hu Niu masih berjalan maju, terus menembus batas penerimaan massa. Ketika mereka tiba di titik 45 meter, kecepatan Permaisuri dan Hu Niu juga mulai melambat. Bahkan mereka merasakan tekanan pada saat ini, dan aliran darah di tubuh mereka jelas melambat. Begitu aliran darah benar-benar berhenti mengalir, itu berarti peraturan air telah menghancurkan tubuh mereka sepenuhnya, dan mereka mati. Kedua wanita itu mengaktifkan garis keturunan mereka masing-masing dan terus berjalan ke depan. 42 meter, 33 meter, 27 meter, 21 meter, 15 meter. Akhirnya, mereka berhenti sama sekali. Jika mereka mengambil satu langkah lebih jauh, mereka akan benar-benar membeku kaku, dan itu akan mencari kematian mereka sendiri. Kedua wanita itu merasa sedikit menyesal akan hal ini, namun yang lain tercengang. 15 meter, tingkat raja, dan itu adalah tingkat raja kelas atas pada saat itu. Saya telah mendengar Tian He menyebutkan bahwa hanya tingkatan raja yang memenuhi syarat untuk berjalan dalam jarak 30 meter dari kolam, dan dalam kasus 15 meter, itu akan menjadi batas dari semua tingkatan raja. Tapi orang itu sudah berjalan ke titik 12 meter. Semua orang kaget, menonton dengan bodoh saat Ling Han melanjutkan jalannya ke depan. Surga. Apakah orang ini berencana untuk berjalan ke kolam sekaligus? Mustahil, benar-benar mustahil. Itu benar-benar menantang surga, itu benar. Aku juga tidak percaya bahwa orang aneh seperti itu akan ada. 15 meter, Ling Han akhirnya berhenti berjalan, yang juga membuat massa menghela nafas lega. Orang ini pada akhirnya tidak menentang surga. Jadi ini adalah batasnya, pikir Ling Han. Fisiknya ditambah dengan kekuatan regulasi yang dia pegang hanya memungkinkan dia untuk berjalan sampai titik ini. Pada saat ini, selain darah yang masih beredar di hatinya, seluruh tubuhnya telah membeku sepenuhnya. Jika dia mengambil langkah lebih jauh, itu hanya bunuh diri. Api dan air tidak cocok, jadi bisakah dia menggunakan 9 surga api? Ling Han merenung, tapi kemudian segera menggelengkan kepalanya. Air dan api tidak cocok, tetapi mereka juga saling berhubungan. Misalnya, sementara gelombang purba yang besar dapat memadamkan api yang besar, bagaimana dengan secangkir air? Untuk kolam ini, 9 surga api akan menjadi cangkir api, dan tidak akan dapat memiliki efek yang seharusnya. Siapa tahu, mungkin itu malah akan membuat marah kolam ini, dan menyebabkan masalah besar jika seseorang bisa menggunakan akal surgawi untuk merangsang Yin Soul Jade di dasar kolam. Mengapa ia tidak bisa marah? Itu tidak bisa dihindari. 9 surga api masih terlalu lemah sekarang. Lalu bagaimana dengan sumber air Suanyin? Dengan pemikiran dari Ling Han, sumber air Suanyin segera dirangsang dan mulai mengalir ke dalam tubuhnya. Efeknya menghasilkan hasil seketika. Darah yang sudah berhenti mengalir di tubuhnya mulai bersirkulasi lagi, dan tubuhnya yang kaku dan beku juga berangsur-angsur menjadi lebih hangat. Jadi dia mengangkat kakinya dan mengambil langkah lagi. Surga, melihat adegan ini,
Semua orang memegangi kepala mereka dan berseru kaget. Apa yang baru saja mereka lihat? Sebuah keajaiban. Ling Han tidak berhenti berjalan. Semakin jauh ke depan dia berjalan, semakin hangat tubuhnya. Dengan bantuan sumber air Suan Yin, seolah-olah dia telah dibenamkan ke dalam kolam. Jadi, tidak peduli seberapa menakutkan rasa dingin yang memancar dari kolam ini, itu tidak bisa lagi menyakitinya. Dalam istilah yang lebih sederhana, dia sudah berasimilasi dengan peraturan air di sini. 6 meter, 3 meter, Ling Han masih berjalan ke depan, dan akhirnya berhenti di tepi kolam. Jika dia berjalan sedikit lebih jauh, itu akan menjadi perairan kolam yang sangat dingin. Ini belum pernah terjadi sebelumnya, ini adalah prestasi yang hanya bisa dicapai oleh Raja Surgawi. Namun sebenarnya telah dicapai sekarang oleh tingkat jiwa pembagi. Astaga, orang aneh macam apa ini? Ling Han duduk dalam posisi bersila. Dia tidak peduli tentang apa yang orang lain pikirkan. Jika dia bisa merangsang Yin Soul Jade dari jarak ini, jiwa pemisah yang dia wujudkan akan menjadi yang terkuat di antara Yin Souls. Weng, dia melepaskan indera surgawinya, yang menyebar tanpa henti. Ketika indera surgawi menyebar, itu secara alami padat, tetapi ketika itu menuju ke arah air kolam, indera surgawinya menemui hambatan. Tidak, kata blok tidak terlalu tepat. Itu harus dibandingkan dengan lapisan lumpur yang menyebabkan indera surgawinya membuat kemajuan hanya dengan kesulitan besar. Dan pada saat ini, dia bisa melihat beberapa batu kristal di sekitar kolam. Ini adalah giok jiwa Yin. Jika indera ketuhanannya mencapai resonansi dengan salah satu dari mereka, giok jiwa Yin itu akan terbang keluar dari kolam atas kemauannya sendiri dan menjadi pembawa jiwanya yang terbagi kedua. Namun, Ling Han tidak punya niat untuk berhenti, melainkan membuka akal sehatnya untuk melanjutkan lebih jauh ke bawah. Alasan dia berjalan ke kolam adalah demi mendapatkan Yin Soul Jade terbaik, dan Yin Soul Jade terbaik secara alami berada di kedalaman terbesar kolam. Bagaimana mungkin dia bisa puas hanya dengan itu? Dia melanjutkan lebih jauh ke bawah, dan itu sangat sulit. Ini terlalu lengkap untuk akal surgawi. Tidak lama berlalu, dan Ling Han merasa lelah secara rohani. Dia ingin tidak lebih dari hanya menjatuhkan diri dan tidur. Tetapi jika dia tertidur, semua upayanya sebelumnya akan sia-sia. Bagaimana itu bisa diizinkan? Ling Han menggertakkan giginya, dan menuju ke bawah tanpa rasa takut. Suatu hari, 2 hari, 3 hari. Dengan setiap saat yang berlalu, Ling Han merasa seperti dia telah mencapai batasnya, tetapi dia masih dengan paksa menerobos batasannya sendiri berulang kali, memecahkan rekor sebelumnya. Dia bisa melihat dasarnya sekarang. Ling Han merasa sedikit mati rasa, tetapi tepat pada saat ini, dia melihat dasar kolam. Hanya ada satu batu giok di sana, dan itu memancarkan cahaya hijau kebiruan yang lembut. Ling Han segera merasa bahwa ini adalah Yin Soul Jade yang dia cari. Dia memperluas indera surgawinya, yang dibuldoser ke arah Yin Soul Jade itu. Ledakan, perasaan surgawinya menabrak batu. Jelas tidak ada kontak fisik yang sebenarnya, namun dia merasakan seluruh tubuhnya bergetar, dan merasa seperti kepalanya akan pecah. Desis, sangat keras. Biasanya, indera surgawi tidak berbentuk, dan bisa melewati segalanya, jadi mengapa tidak bisa melakukan hal yang sama dengan batu ini? Ini seharusnya menjadi alasan mengapa ia mampu menjadi wadah bagi jiwa yang terpecah. Chapter 2098. Siapapun yang mengucapkan kata-kata jahat akan mati. Ling Han terus-menerus membombardir Yin Soul Jade itu, dan memantul dari waktu ke waktu. Namun, dia masih tak kenal lelah. Yin Soul Jade ini adalah yang terbesar yang pernah dilihat Ling Han, dan memang dikatakan bahwa semakin besar Yin Soul Jade, semakin baik efeknya. Selain itu, giok jiwa Yin ini juga berada di kedalaman kolam yang paling dalam. Dia yakin bahwa ini adalah raja dari semua giok jiwa Yin di sini. Dia akan menyerah sama sekali, atau menuntut yang terbaik. Hati Ling Han tertuju pada Yin Soul Jade ini. Dia bersumpah bahwa dia tidak akan menyerah kecuali dia berhasil menangkapnya.
Ledakan, ledakan, ledakan. Dengan setiap tabrakan, dia seperti ikan yang tidak memiliki ukuran kemampuannya sendiri menabrak tanggul yang kokoh. Sama sekali tidak ada kemungkinan baginya untuk menghancurkan tanggul. Sebaliknya, itu hanya akan membuat dia terluka parah. Tetapi bagi Ling Han, jika dia tidak dapat mematahkannya dengan satu pukulan, maka dia akan membantingnya untuk kedua kalinya, dan kemudian untuk ketiga kalinya. Selama dia tidak menyerah, tanggul pada akhirnya akan dihancurkan oleh rentetannya. Waktu berlalu dengan cepat, dan dalam sekejap mata, setengah tahun telah berlalu, dan dalam sekejap lagi, 10 tahun telah berlalu. 30 tahun, 50 tahun, 100 tahun. Di sisi kolam, beberapa orang sudah lama mendapatkan Yin Soul Jade mereka, dan menyelesaikan terobosan mereka pergi dengan gembira. Ada juga orang-orang yang telah tinggal di sini selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Mereka tidak punya pilihan selain pergi untuk saat ini, karena mereka masih memiliki orang-orang yang mereka khawatirkan, dan tidak bisa tinggal di sini tanpa henti. Namun, merangsang Yin Soul Jade adalah masalah yang sangat memakan waktu sejak awal. Biasanya, itu akan memakan waktu minimal 100 tahun, hingga maksimum 1000 tahun jika Anda masih tidak dapat merangsang giok jiwa Yin setelah 1 milenium, Anda sebaiknya mencoba dengan yang lain. Kalau tidak, itu pasti akan sia-sia. Apakah itu Ling Han, permaisuri, Hu Niu, atau perawan penyihir? Belum ada satupun dari mereka yang merangsang Yin Soul Jade mereka, dan mereka duduk diam seperti patung. 200 tahun, 500 tahun, 800 tahun. Orang-orang baru masuk, dan ketika mereka melihat bahwa sebenarnya ada 4 orang yang duduk di dekat kolam, mata mereka melotot kaget, terutama saat melihat Ling Han, yang duduk tepat di sebelah kolam. Dia hanya perlu mengulurkan tangannya, dan dia akan bisa menyentuh air. Ini praktis sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh Raja Surgawi. 1000 tahun, siu. Seberkas cahaya tiba-tiba menyapu keluar dari kolam. Itu adalah sepotong batu giok, dan melesat cepat menuju Bewitching Maiden Row. Dengan itu menabrak dahinya, namun anehnya tidak menyebabkan kerusakan apapun. Sebaliknya, seperti kerbau yang terbuat dari lumpur yang masuk ke air, ia dengan cepat masuk ke dalam. Itu hanya sekejap mata, dan potongan batu giok ini telah menghilang dari pandangan. Dia telah mendapatkan Yin Soul Jade. Sebuah Yin Soul Jade yang diperoleh pada titik 84 meter pasti akan sangat kuat ketika menyatu dengan jiwanya yang terbagi. Bahkan Tian He hanya mendapatkan Yin Soul Jade-nya pada titik 90 meter, dan dia praktis telah mengalahkan bahkan semua Earth Soul di 30 kota besar di sekitar Capital Star City kita. Wanita ini pasti akan lebih kuat. Mungkinkah dia bisa menandingi bahkan lawan di tahap awal Heaven Soul? Kami hanya bisa menunggu dan melihat. Di bawah mata yang iri dan cemburu dari yang lain, Bewitching Maiden Row mulai menyelaraskan dengan Yin Soul Jade-nya, mencoba terobosan ke Yin Soul. Namun, mengapa tidak ada tanda sama sekali dari 3 lainnya? Sudah 1000 tahun, yang kurang lebih maksimal. Mereka pasti melebih-lebihkan diri mereka sendiri, dan ingin merangsang Yin Soul Jade yang melebihi standar mereka. Hasil alaminya adalah mereka tidak mungkin berhasil. Itu benar. Apakah mereka berpikir bahwa hanya mengambil beberapa langkah ke depan pasti akan memungkinkan mereka untuk merangsang Yin Soul Jade terbaik? Betapa naifnya. Sementara kita bisa memilih batu giok, begitu juga batu giok akan memilih orangnya. Orang-orang berpandangan pendek itu mulai membuat pernyataan sinis mereka lagi. Namun, Ling Han dan yang lainnya memang telah menggunakan waktu lebih dari 1000 tahun, yang tidak bisa dikatakan apa-apa oleh yang lain. Ketiga orang ini mungkin sudah beralih ke target baru, atau itu hanya akan menjadi usaha yang sia-sia. 1500 tahun, 2000 tahun, mengapa mereka bertiga belum berhasil? Itu benar. Keajaiban semacam ini seharusnya bisa dengan mudah merangsang giok jiwa Yin. Hehe, mungkinkah kalian tidak tahu banyak keajaiban yang luar biasa berbakat pada awalnya, tetapi dengan sangat cepat, mereka akan menghilang di antara kerumunan. Ketika saya melihatnya, ketiga orang ini adalah contoh sempurna untuk itu. Saat ini, kami lebih rendah dari mereka,
Tetapi ketika kami maju ke Heaven Soul, atau bahkan naik ke Immortal Pelestier, ketiga orang ini mungkin masih berada di Yang Soul. Maka kita akan bisa menekan mereka sendirian. Orang-orang ini menjadi semakin tidak bermoral. Hanya orang bodoh dan biasa-biasa saja yang akan menghasilkan hasil nol setelah beberapa milenium. Orang normal pasti akan bisa mendapatkan Yin Soul Jade dalam waktu sekitar 1000 tahun. Kedua wanita itu benar-benar tidak buruk. Saat aku menjadi jiwa surga, hehehe. Hahaha, hehehe. Mereka tidak hanya meremehkan Ling Han dan yang lainnya. Mereka bahkan berani memiliki desain jahat pada permaisuri dan Hun Yu, menatap kedua wanita itu dengan tatapan sesat. Pa. Sosok manusia terbang seperti terbuat dari jerami. Sihir Maiden Row berhenti, tapi niat membunuh yang membara menyapu alisnya. Dialah yang baru saja pindah, mengirim mereka yang berani mengucapkan kata-kata kotor seperti itu terbang. Kamu, mereka yang telah dikirim terbang semua bangkit kembali, menatap Bewitching Maiden Row dengan mata marah, dan sepertinya mereka akan mengeroyoknya. Namun, Bewitching Maiden Row tersenyum indah. Semuanya, bagaimana kalau berenang di kolam renang? Kata-kata ini sangat memikat, dan akan menyebabkan jantung siapapun berdetak lebih cepat. Orang-orang itu tampak berkonflik, tetapi dengan sangat cepat, ekspresi mereka menjadi terpikat dan sedikit kosong. Mereka benar-benar berangkat dan menuju ke Jade Pool. Tempat seperti apa Jade Pool itu? Itu adalah tempat di mana rasa dingin meresap langsung ke tulang. Disitulah peraturan air tertinggi ada, sesuatu yang setara dengan kehadiran Raja Surgawi. Bahkan Ascending Origin Tier tidak akan berani menyentuh air kolam secara langsung, dan di dalam Dividing Soul Tier, tingkat kaisar dari Yang Soul hanya akan dapat mencapai sekitar 90 meter dari kolam, sementara bahkan tingkat raja akan dapat mendekati sekitar 30 meter atau lebih. Adapun yang lain, sudah sangat mengesankan jika mereka berhasil mencapai sekitar 150 meter. Bahkan tidak ada raja tingkat di antara orang-orang ini, dan mereka tentu saja sangat biasa. Mereka tidak berjalan ke depan untuk waktu yang lama ketika es mulai menumpuk di tubuh mereka, dan lendir mulai mengalir tanpa sadar dari hidung mereka. Namun, itu baru saja mengalir keluar ketika menjadi es yang menggantung dari hidung mereka. Wajah semua orang seputih kertas. Rasa dingin yang luar biasa semacam ini memiliki kemampuan untuk membunuh. Tidak lama kemudian, seseorang berhenti, dan dia telah berhenti untuk selamanya, berubah menjadi patung es di mana dia berdiri. Jika tidak ada yang ikut campur, dia akan berdiri di sana selamanya, menjadi peringatan bagi generasi mendatang. Tanpa kekuatan yang cukup, jangan pernah berpikir untuk mendekati Jade Pool. Di mana ada orang pertama, akan ada orang kedua, dan kemudian orang ketiga. Semakin banyak orang telah berubah menjadi patung es. Penyihir, yang lain terkejut melihat adegan ini. Jika orang-orang ini mati beku, setelah dilemparkan ke dalam kolam oleh Bewitching Maiden Row, mereka hanya akan menghela nafas pada kekuatan kecakapan pertempuran Bewitching Maiden Row. Namun, bagaimanapun juga, dia adalah seorang kaisar tingkat, dan keajaiban di antara tingkat kaisar pada saat itu. Jadi, bukanlah sesuatu yang luar biasa baginya untuk memiliki kekuatan seperti itu, namun, dia hanya tersenyum indah, dan orang-orang ini masih tersenyum saat mereka berjalan maju bahkan ketika mereka sadar dengan jelas bahwa hanya kematian yang terbentang di depan mereka. Kemampuan mengerikan macam apa itu? Jika dia menuntut agar mereka membunuh kekasih, anak-anak, orang tua, dan teman-teman mereka, apakah mereka juga akan melaksanakan perintahnya? Ketika mereka sadar kembali, penderitaan macam apa yang akan mereka alami? Sungguh penyihir yang menakutkan. Dia terlalu menakutkan. Sihir Maiden Row hanya menyapu mata masa, dan tidak berbicara. Tapi apa yang ingin dia ungkapkan sepenuhnya diungkapkan. Tidak ada yang bisa berbicara buruk tentang klan Ling kita, dan siapapun yang melakukannya akan mati. Sombong. Dia sombong, tapi jadi apa? Jika Anda tidak puas, ayo lawan dia. Ketika pendirian kekuasaan ini didirikan, semua orang tidak bisa lagi berperilaku baik. Untuk tidak mengatakan apa-apa tentang tingkatan raja,
Bahkan ketika tingkatan kaisar datang, praktis tidak ada kemungkinan bahwa mereka dapat menandingi Bewicing Maiden Row. Dia telah maju ke jiwa Yin sekarang, dan kecakapan pertempurannya dapat mengalahkan semua jiwa bumi, dan bahkan dalam kasus ini, jiwa surgawi, dia bisa melawan. 3.000 tahun, 4.000 tahun, 5.000 tahun. Siu, siu, dua garis cahaya melesat keluar dari kolam pada waktu yang hampir bersamaan. Itu adalah dua Yin Soul Jade lainnya, dan mereka masing-masing terbang menuju Permaisuri dan Hunyu. Chapter 2099. Giok Jiwa Yin 9 Warna. Weng, weng. Ketika Yin Soul Jade menabrak dahi kedua wanita itu, kecepatan mereka sedikit melambat. Kemudian, Jades langsung tenggelam, sangat cepat. Baik tubuh Permaisuri dan Hunyu bergetar, tubuh mereka mulai mengalir seperti tubuh kaca mengkilap dari cahaya terang ketika beberapa segel dao besar melompat keluar, mempesona dalam kecemerlangan mereka, dan ditambah dengan kecantikan mereka yang indah. Pemandangan ini benar-benar membuat heboh. Cantik. Semua orang secara alami menyaksikan dengan semangat riang dan santai, dan bahkan lebih ingin tahu persis apa tingkat Yin Soul Jade yang telah dirangsang oleh kedua wanita ini. Menurut perbedaan kedalaman Yin Soul Jade, ada total 10 nilai yang berbeda. Biasanya, Yin Soul Jade bintang 5 ke atas termasuk dalam kisaran yang hanya bisa diperoleh oleh tingkatan raja. Mereka berdua adalah raja tingkat atas, dan bahkan jika mereka tidak berhasil beberapa kali sebelumnya, jika mereka berkompromi sedikit, mereka masih bisa mendapatkan Yin Soul Jade yang sangat berharga. Jika Anda bertanya kepada saya, itu mungkin 9 bintang. 10 bintang tidak mungkin, jadi mungkin 8 atau 9 bintang. 8 bintang. Bagaimanapun, ini sudah 5.000 tahun, jadi mereka pasti telah berkompromi beberapa kali, jadi tidak mungkin itu masih kelas 9 bintang. Semua orang penasaran, tetapi mereka tidak terlalu optimis tentang kedua wanita itu. Tetapi yang tidak mereka ketahui adalah bahwa kedua wanita itu perfeksionis, sama seperti Ling Han. Mereka secara alami ingin menemukan Yin Soul Jade terbaik dalam jangkauan batas mereka. Benar, mereka telah merangsang Yin Soul Jade yang sama selama 5 milenium ini, dan kerja keras mereka terbayar. Mereka telah berhasil. Tidak ada wanita yang bergerak. Sebagai gantinya, mereka mulai membagi sebagian dari roh mereka yang mereka masukkan ke dalam Yin Soul Jade, yang akan disempurnakan menjadi jiwa kedua mereka yang terbagi. Sekarang ini cepat, hanya dalam waktu 3 hari, mereka telah memadatkan doppelganger kedua mereka, dan kesengsaraan surgawi segera datang seperti yang dijanjikan, mulai mendatangkan malapetaka di atas kepala mereka. Pada awalnya, kesengsaraan surgawi dapat melihat dan sama sekali tidak akan menyerang mereka yang seharusnya tidak terkena. Tetapi kesengsaraan surgawi yang dialami oleh kedua wanita itu lebih menakutkan. Petir menyapu batu gunung dan memantul, masih membawa kekuatan petir yang sangat menakutkan. Bahkan kontak sekecil apapun dengannya akan menyebabkan cedera serius, atau bahkan kematian. Karena itu, semua orang melarikan diri dengan panik, menjauh sejauh mungkin dari kedua wanita itu. Untungnya, kedua wanita itu juga tidak ingin mengganggu Ling Han. Mereka berdua keluar dari lembah sebelum mengalami kesusahan surgawi mereka. Kalau tidak, banyak orang yang sebenarnya tidak akan bisa melarikan diri tepat waktu. Setengah hari kemudian, kesengsaraan surgawi bubar, dan kedua wanita itu berhasil maju ke tingkat jiwa Yin. Di tempat pertama, aura mereka menawan, dan sekarang kekuatan mereka telah maju lebih jauh. Kekuatan mereka secara alami bahkan lebih mengejutkan, sehingga orang lain bahkan tidak berani melihat mereka secara langsung. Haha, Niu akan bertarung 10, Hunyu melolong kegirangan. Sementara itu, mata Permaisuri tertuju ke langit. Dia juga punya musuh, dan itu adalah Ji Wuming. Dia selalu sombong, tetapi Ji Wuming telah berulang kali memukulinya dan Ling Han. Jadi Permaisuri secara alami memiliki banyak kemarahan, bertekad untuk mendapatkan kembali dirinya sendiri. Adapun Ling Han masih duduk tak bergerak. Dia masih bertarung dengan Raja Yin jiwa giok itu. Tetapi 5.000 tahun telah berlalu,
dan dia tidak memiliki kemajuan sedikit pun untuk tanggul raksasa. Belum lagi seekor ikan kecil menabraknya 5.000 tahun, bahkan 500 juta tahun mungkin tidak berpengaruh sama sekali. Namun Ling Han masih tidak menyerah. Dia tahu bahwa masih ada celah antara dirinya dan Ji Wuming. Dalam situasi di mana yang terakhir tidak memiliki jiwa yang terbagi, mereka masih bisa bertarung dengan seri. Jika keduanya dalam kondisi terkuat, Ling Han mungkin tidak akan bisa menandingi Ji Wuming. Kemudian, Ling Han harus melakukan yang terbaik di setiap tahap. Pertama, jiwa yang terbagi yang dia padatkan pasti harus menjadi yang terkuat. Kedua, dia harus mendapatkan kekuatan sumber bumi sehingga kekuatan bentrokan besar kekuatan sumber akan ditingkatkan lebih jauh. Jika dia tidak bisa melakukannya dalam 5.000 tahun, maka dia hanya perlu memberikan 5.000 tahun lagi, atau 10.000 tahun. Dia pasti tidak bisa melakukan sesuatu yang akan dia sesali seumur hidupnya karena dia menginginkan kemenangan. 6.000 tahun, 7.000 tahun, 8.000 tahun, waktu berlalu dengan cepat, dan banyak orang baru memasuki lembah Jiwa Yin, tetapi legenda Ling Han masih terus menyebar. Lagi pula, dia hanya duduk di sana tepat di sebelah kolam, jadi siapa yang bisa mengabaikannya? 9.000 tahun, Ling Han melakukan hal yang sama hari demi hari, dan itu menggunakan akal surgawinya untuk menabrak Yin Sol Jade. Ketika dia sendiri sangat mati rasa, dia benar-benar menabraknya dengan Weng. Di dalam giok Jiwa Yin, pada awalnya, dia bahkan tidak menyadarinya, tetapi ketika dia berpikir untuk mundur dan mencoba lagi, kesadaran tiba-tiba muncul di benaknya. Kesuksesan, dia berhasil, F***K, dengan gerakan indera surgawi Ling Han. Siu, giok Jiwa Yin ini melayang ke permukaan air dengan kecepatan yang mengejutkan. Hanya dalam sekejap mata, percikan itu melesat keluar dari kolam dalam bentuk seberkas cahaya, terbang menuju dahi Ling Han. Ling Han secara alami tidak akan menghindar. Ada sepotong perasaan surgawi di dalam giok, dan itu adalah bagian dari dirinya. Dia secara alami tidak akan melukai dirinya sendiri. Surga, giok Jiwa Yin ini, itu terlalu besar, bukan? Ini setidaknya 10 kali ukuran saya. Apa maksudmu dengan 10 kali, bahkan lebih dari 20 kali? Oke, 9 warna cahaya mengalir darinya. Bagaimana ini mungkin? Itu benar. Bukankah seharusnya Yin Sol Jade hanya memiliki satu warna? Orang-orang di lembah itu berseru kaget saat mereka meraih kepala mereka. Giok Jiwa Yin yang dirangsang Ling Han ini telah menembus semua persepsi mereka. Yin Sol Jade tenggelam dalam pikirannya, dan Ling Han tidak ragu sedikit pun. Dia segera mulai menyalurkan sumber air Suanyin yang masuk ke dalam batu giok yang berharga ini. Janin jiwa terbentuk dan dengan cepat diinkubasi. 3 hari kemudian, tubuh Ling Han bergetar, dan sesosok tubuh tiba-tiba melompat keluar. Itu adalah jiwa Yin-nya, jiwa terbagi kedua, yang juga bisa disebut jiwa terbagi air sumber Suanyin. Kuang, awan petir berkumpul rapat di langit. Kesengsaraan surgawi telah tiba, mengikuti perkembangan zaman. Ling Han mengeluarkan teriakan perang, dan melesat keluar dari lembah. Kesengsaraan surgawinya pasti akan sangat menakutkan. Seperti yang diharapkan, sambaran petir menyambarnya saat dia melangkah keluar dari lembah. Itu seperti naga surgawi yang sangat lebar, berencana untuk meledakkannya sampai mati. Ling Han berjalan santai. Kekuatan dan fisiknya telah jauh melampaui tingkat Jiwa Yin, dan sementara kesengsaraan surgawinya lebih menakutkan daripada Jiwa Yin lainnya, masih ada batas atas kekuatannya. Lagi pula, langit dan bumi tanpa ampun, dan menganggap semua makhluk sama, jadi bagaimana mereka bisa dengan sengaja mempersulit Ling Han? Kali ini, dia tidak menghancurkan tulang dewanya sendiri. Ketika tingkat kultivasinya menjadi lebih tinggi dan lebih tinggi, juga semakin sulit untuk menghancurkan tulang dewanya sendiri, dan jika itu hanya ditempa oleh kilat, akan sangat sulit untuk mencapai efek memperkuatnya lebih jauh. Kamu bisa menggunakan kekuatan sumber untuk memperkuat mereka. Menara kecil tiba-tiba muncul. Ling Han sudah lama terbiasa dengan kebiasaannya untuk diam, atau menakut-nakuti ketika tiba-tiba berbicara, jadi dia tidak terkejut. Dia bertanya, saya hanya memiliki 4 kekuatan sumber langit dan bumi. Apakah saya masih bisa melakukannya?
Peraturan bumi lebih condong ke pertahanan. Jadi jika Anda ingin meningkatkan fisik Anda secara maksimal, kekuatan sumber bumi harus diperoleh, kata menara kecil. Ling Han mengangguk. Benturan besar kekuatan sumbernya membutuhkan kekuatan sumber bumi, dan sekarang dia juga membutuhkannya untuk meningkatkan kekuatan fisiknya, yang meningkatkan urgensi ide ini. Karena dia berpikir, dia menjadi linglung ketika dia berurusan dengan kesusahan surgawi. Dengan sembarangan mengacungkan tinjunya, sambaran petir dikirim secara acak ke segala arah. Ah, seseorang berteriak. Itu adalah orang yang secara tidak sengaja tersambar petir yang diledakkan oleh Ling Han dan berteriak kesakitan. Bocah bodoh, apakah kamu tidak punya mata? Di mana Anda memukul mereka? Itu sebenarnya seorang gadis yang tampak cerah dan cantik, yang saat ini mengerutkan kening dan melotot marah pada Ling Han. Dia sedikit tergores oleh akibat yang ditinggalkan oleh petir. Untungnya, itu benar-benar hanya goresan kecil, atau dengan tingkat kultivasi pesangon ketiganya, dia pasti akan diledakkan menjadi debu. Ling Han tersenyum, dan berkata, "Maaf, ketika saya menyelesaikan kesengsaraan surgawi saya akan menebusnya." Chapter 2100. Menantu perempuan masa depan, mengalami kesengsaraan surgawi hanyalah masalah kecil bagi Ling Han. Setelah setengah hari, awan gelap di langit menyebar, dan cuaca cerah kembali meskipun tidak ada matahari di langit. Itu hanya bertatahkan bintang yang tak terhitung jumlahnya selamanya. Kesengsaraan surgawi telah berlalu, yang juga berarti bahwa Ling Han telah benar-benar maju ke tingkat jiwa yin. Ngan, bagaimana kamu akan memberiku kompensasi, teriak gadis muda yang cerdas dan cantik itu. Dia tidak kehilangan keberaniannya hanya karena Ling Han adalah jiwa yin sementara dia sendiri hanya pesangon ketiga. Dia seperti harimau kecil. Ling Han, Permaisuri, Hun Yu, dan Bewitching Maiden Rou semua berlomba juga. Sementara itu, Xiao Gu masih memasang ekspresi konyol yang menggemaskan itu. Belum lagi 9.000 tahun telah berlalu, bahkan jika 9 triliun tahun telah berlalu, dia mungkin juga tidak akan banyak berubah. Kakak perempuan yang cantik, mata gadis muda yang cerah dan cantik itu tanpa sadar menyala ketika dia menatap Permaisuri dan yang lainnya, tidak lagi peduli untuk memanggil Ling Han untuk menjelaskan tentang bagaimana dia telah membawa bencana untuk menimpa seorang pejalan kaki yang tidak bersalah seperti dirinya. "Ih, siapa ini?" Penyihir Maiden Rou bertanya dengan rasa ingin tahu. Pria sialan ini benar-benar sangat kuat. Dia baru saja mengalami kesengsaraan surgawi, dan dia masih berhasil menggait seorang gadis kecil saat dia melakukannya. Begitu tak tahu malu, "Mengapa Anda tidak datang dan merayu saya, kakak yang cantik? Namaku Chen Xuangshuang." Gadis muda yang cerdas dan cantik segera melompat, dan kemudian menatap Bewitching Maiden Rou dengan tatapan terpesona. "Kakak, bisakah aku memegang tanganmu sebentar?" Melihat ekspresinya yang mesum, Permaisuri dan yang lainnya semua terkejut. Jika gadis kecil ini memang bukan wanita sejati, mereka pasti akan berpikir bahwa dia sebenarnya adalah pria yang berpura-pura menjadi wanita, dan dengan sengaja mencoba memanfaatkan mereka. Dia menatap Bewitching Maiden Rou dengan mata anak anjing yang menyedihkan, seolah-olah dia akan menangis saat Bewitching Maiden Rou menggelengkan kepalanya atau menyatakan penolakan. Ketika Xiao Gu melihat seseorang yang baru, minatnya untuk meniru segera melonjak, dan dia juga menatap Bewitching Maiden Rou dengan menyedihkan. "Kakak yang cantik, namaku Chen Xuangshuang." Tidak mungkin, sihir Maiden Rou segera menginjak. Meskipun Xiao Gu terlihat persis sama dengan Ling Han, dan meskipun dia hanya tulang, bagaimana mungkin tangannya dipegang oleh pria lain? Itu pasti tidak bisa. "Kakak," Chen Xuangshuang menyeret kata-katanya dengan merengek. "Kakak," minat Xiao Gu tidak berkurang. Chen Xuangshuang tidak bisa membantu tetapi menjadi marah. Itu semua kesalahan pria ini karena menyela bahwa kakak perempuan cantik ini tidak mau membiarkannya memegang tangannya. Dia begitu sangat tercela. "Gadis kecil, katakan saja kompensasi apa yang kamu inginkan?" Ling Han bertanya sambil tersenyum. "Siapa gadis kecil?" Chen Xuangshuang meletakkan tangannya di pinggulnya.
Ini hanya pembukaan yang baik baginya untuk melampiaskan kemarahannya pada Ling Han. Usia saya jauh lebih besar dari Anda, oke? Memang, nyala hidupnya telah menyala selama beberapa juta tahun, dan dia memang lebih tua dari Ling Han. Namun, tidak hanya dia lebih tua dari Ling Han, dia juga lebih tua dari permaisuri dan perawan Rou, dan dia benar-benar memanggil perawan penyihir Rou sebagai kakak perempuan tanpa malu-malu, dan tanpa merasa sedikit pun malu. Ling Han tertawa. Bagaimana kalau aku membayarmu beberapa batu bintang? Tidak mungkin. Chen Xuangshuang menggelengkan kepalanya. Dia mengeluarkan karung herbal. Saya mendapat misi dari sekte, dan datang ke sini untuk mengumpulkan jamur awan mati rasa. Namun, saya hanya sedikit jauh dari menyelesaikan tugas ketika setelah kesengsaraan surgawi Anda menyapu karung ramuan saya, dan sebagai hasilnya, jamur awan mati rasa di dalamnya semuanya hancur. Aku ingin kamu memberi kompensasi untuk jamur awan mati rasaku. Ling Han melihat ke arah ketiga wanita itu, dan permaisuri berkata, beri kompensasi saja dengan beberapa batu bintang. Dia sangat bangga, dan dia sudah cukup baik untuk bersedia menawarkan kompensasi Star Stone. Bunuh saja dia secara langsung, sifat jahat Hunyu terlihat sepenuhnya. Dia sangat senang menakut-nakuti orang lain, tetapi kadang-kadang Anda tidak tahu apakah dia benar-benar hanya menakut-nakuti Anda, atau benar-benar berencana untuk membunuh. Bewitching Maiden Rou baru saja akan berbicara ketika dia melihat Ling Han mengangkat tangan ke arahnya. Jangan pedulikan pendapatmu. F***K, penyihir Maiden Rou merasa kesal. Pria sialan ini, dia benar-benar ingin menggigitnya sampai mati 10.000 kali. Kakak, pria ini tidak menghargaimu sedikitpun. Jadi kamu harus segera meninggalkannya. Chen Xuangshuang mengambil kesempatan untuk menarik permadani dari bawah kakinya. Sudahlah, kami hanya akan pergi denganmu untuk memetik beberapa lagi jamur awan mati rasa, kata Ling Han. Jangan berbicara dengan cara yang salah. Inilah yang seharusnya Anda berikan kompensasi kepada saya sejak awal. Chen Xuangshuang benar-benar gadis kecil yang pemarah. Ayo pergi kalau begitu. Mereka mulai berkeliaran di hutan gelap. Meskipun jamur awan mati rasa adalah spesialisasi tempat ini, itu tidak ditemukan di mana-mana. Terlebih lagi, ada banyak sekali orang yang datang untuk mengambilnya, jadi masih diperlukan sedikit waktu untuk mengumpulkannya. Nona Chen, dari sekte mana Anda berasal? Karena tidak ada yang lebih baik untuk mereka lakukan, Bewitching Maiden Rou mulai mengobrol dengannya. Kakak, saya dari Istana Suci Surgawi. Chen Xuangshuang segera menjawab. Ling Han terkejut, dan tiba-tiba berbalik, bertanya, kamu berasal dari Istana Suci Surgawi, apa itu? Mendapat ketakutan, Chen Xuangshuang senang dengan dirinya sendiri. Istana Surgawi Sein adalah kekuatan tingkat Raja Surgawi Surga ke-8, dan bahkan di seluruh alam surgawi, itu praktis salah satu eksistensi kelas tertinggi. Ling Han secara internal bersemangat. Lalu, apakah kamu mengenal seseorang bernama Ling Jiangsui? Putranya yang berharga telah dikirim ke Istana Suci Surgawi, dan inilah yang dikatakan Hunyu kepadanya. Yi, bagaimana kamu tahu tentang saudara muda Ling? Chen Xuangshuang memandang Ling Han, kepala dimiringkan ke satu sisi. Oh, aku mengerti. Anda telah mengetahui bahwa saudara muda Ling baru-baru ini menjadi murid inti, dan dengan demikian ingin menjadi pengikutnya. Bukan menjadi pengikut anaknya sendiri. Ling Han tidak bisa tidak menunjukkan ekspresi aneh, dan berkata, imajinasimu benar-benar cukup aktif. Namun Chen Xuangshuang berpikir bahwa dia telah menebak dengan benar, dan dengan bangga menyatakan, kalau begitu, kamu harus bekerja keras untuk mendapatkan bantuanku karena kakak muda Ling selalu mendengarkanku. Apakah itu benar? Ling Han bertanya dengan santai, dan kemudian menatap permaisuri. Permaisuri mendapat sinyalnya, maju selangkah, dan berkata, bicaralah tentang dirimu dan Ling Jiangsui. Chen Xuangshuang segera bingung. Dia menyukai wanita cantik, bukan karena ada masalah dengan orientasi seksualnya, melainkan karena dia menyukai sesuatu yang cantik, dan wanita cantik termasuk dalam kategori ini. Tapi permaisuri dan Hunyu sama-sama terlalu cantik, sangat cantik sehingga dia merasa tertekan. Dia hanya berani mengintip mereka secara diam-diam dan bahkan tidak berani memulai percakapan dengan mereka.
Sekarang permaisuri mengajukan pertanyaan kepadanya secara langsung. Jantung kecilnya berdetak kencang dan tidak menentu, sangat bersemangat sehingga dia hampir pingsan. Namun, dengan pertanyaan berulang dari permaisuri, dia akhirnya pulih sedikit dan berbicara tentang masalah antara dirinya dan Ling Jiangsui. Oh, ketika Ling Han dan yang lainnya mendengar ini, mereka langsung mengerti. Ternyata, Ling Jiangsui menyukai kakak perempuan seniornya ini, tetapi Chen Shuangshuang agak terlalu santai dan sama sekali tidak menyadari kasih sayang yang dimiliki Ling Jiangsui terhadapnya. Dia berpikir bahwa mereka berdua hanyalah sesama murid sekte yang hanya lebih dekat satu sama lain. Dengan kata-kata seperti itu, tatapan yang diarahkan Ling Han ke Chen Shuangshuang berubah. Ini adalah calon menantu perempuannya. Oi, apa yang terlihat di matamu? Sangat aneh. Chen Shuangshuang mendapat ketakutan. Biarkan saya memperingatkan Anda, jangan pernah berpikir untuk memiliki desain apapun pada saya. Itu benar-benar tidak mungkin. Mengapa? Ling Han bertanya sambil tersenyum. Mungkinkah karena saudara muda Ling itu? Bahkan jika saya tidak memiliki 10.000 pengagum, saya akan memiliki 8.000. Aku tidak suka pria licik sepertimu. Chen Shuangshuang mengungkapkan penghinaannya. Pria sialan ini benar-benar menangkap 3 kakak perempuan cantik sendirian, yang membuatnya sangat iri, jadi dia secara alami tidak menyukai Ling Han sedikitpun. Ling Han tertawa keras. Meskipun menantu perempuan ini sedikit ceroboh, dan seleranya agak aneh, dia memiliki sifat yang baik, dan juga tidak memiliki ide yang mendalam, yang membuatnya sangat senang. Sekali lagi, kataku, tidak bisakah kamu melihatku dengan cara yang aneh? Chen Shuangshuang berseru dengan tidak senang. Ling Han mengangkat tangannya yang tergenggam, dan berkata, baik. Aku hanya akan menghindari melihatmu, oke? Ketika gadis kecil ini mengetahui bahwa dia adalah ayah mertuanya di masa depan, ekspresi seperti apa yang akan dia miliki? Memikirkannya saja sudah membuatnya geli. Ling Han tiba-tiba menemukan bahwa dia juga karakter yang nakal. Bersambung ke chapter 2101. Bagi Anda sahabat kultivator, ketua klan dan sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.